Bab 1461, Yao Xiaotian Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menerima tubuh kristal berwarna darah yang tergantung di depannya. Kekuatan gelap dan dingin yang menakutkan menyebar dari tangannya. Itu segera mulai membekukan salah satu tangan Xiaoyan. Itu memang kristal darah musim semi. Kekuatan gelap dan dingin ini benar-benar menakutkan. Xiaoyan mengangguk dengan gembira setelah melihat kristal ini. Dia menjabat tangannya dan kristal es itu pecah. Setelah itu, dia memasukkan kristal darah ke dalam cincin penyimpanannya. Dia memandang Yao Ming itu dan bertanya, bagaimana saya bisa menyelamatkanmu? Apakah saya menghancurkan keempat rantai logam ini? Tidak perlu untuk itu. Rantai logam ini bukanlah hal yang menahanku. Sebaliknya, itu adalah batu kuning musim semi yin yang menempel di ujung rantai. Ada kekuatan gelap dan dingin tak berujung yang melonjak darinya yang menguras doki di dalam tubuhku, menyebabkanku tetap dalam kondisi lemah. Ada sakelar rumit yang tersembunyi di antara rantai logam dan tubuh gunung. Setelah kamu menghancurkannya, rantai logam ini tidak akan bisa lagi menjebakku meskipun terbuat dari bahan yang unik. Yao Ming menggelengkan kepalanya dan menjawab. Oh, Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Dia bergerak dan muncul di ujung rantai logam. Dia melihat bahwa rantai logam itu benar-benar tertancap jauh ke dalam singkapan seperti gunung yang hitam pekat. Bentuk gunung ini tidak besar. Ukurannya hanya lebih dari 100 kaki, tetapi kekuatan gelap dan dingin yang terkandung di dalamnya menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar bergidik meskipun memiliki perlindungan dari api surgawi. Apakah ini batu kuning musim semi yin? Xiaoyan mengepalkan tinjunya saat dia melihat gunung hitam pekat. Doki yang besar dan perkasa melonjak dan dengan kejam menabrak tubuh gunung. Bang! Gelombang air yang sangat besar menyebar dengan gemuruh dari tempat tinju Xiaoyan mendarat. Namun, gunung hitam pekat itu hanya bergetar. Pukulan Xiaoyan, yang secara serius dapat melukai seorang elit Banseng, bahkan gagal meninggalkan sedikit jejak di batu ini. Batu musim semi yin kuning telah disempurnakan oleh kekuatan gelap dan dingin di musim semi selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Ini sangat sulit, bahkan mungkin tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika saya memulihkan kekuatan saya, masih akan sangat sulit bagi saya untuk menghancurkannya. Yao Ming berbicara dengan suara serak setelah melihat keributan yang dibuat oleh Xiaoyan. Xiaoyan sedikit merajut alisnya. Dia tiba-tiba meraih rantai logam dengan tangannya dan kabut putih mendesis dipancarkan. Dia dengan cepat melepaskan tangannya. Embun beku putih tebal telah menyebar di telapak tangannya. Bagian dalam rantai logam ini tampak seperti kekosongan yang dipenuhi dengan kekuatan gelap dan dingin. Baru sekarang dia mengerti mengapa Yao Ming ini terkunci di tempat ini selama berabad-abad. Wajah keriput Yao Ming mengungkapkan beberapa kekecewaan setelah melihat bahwa banyak upaya Xiaoyan sia-sia. Hal-hal di 9 musim semi tenang ini memang luar biasa. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia berhenti melakukan sesuatu yang tidak berguna. Dia meringkuk dua jari dan gumpalan yang sangat bertekanan dari api surgawinya naik. Itu bertindak seperti jarum karena dimasukkan dengan lembut ke titik di mana rantai logam telah dimasukkan ke dalam tubuh gunung. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menyentuh benda bundar yang luar biasa kerasnya. Dia meningkatkan kekuatan dari jarinya dan jarum api dengan kejam dimasukkan ke dalam benda keras seperti pelet itu. Retakan. Saat jarum api menembus pelet, Xiaoyan dengan cepat merasakan riak yang tidak biasa yang dipancarkan dari singkapan. Rantai logam besar itu benar-benar putus. Dia benar-benar berhasil. Yao Ming, yang merasa sedikit kecewa di hatinya, mengangkat kepalanya. Dia menatap Xiaoyan dengan mata yang dipenuhi dengan kegembiraan liar. Sementara Xiaoyan memecahkan segel Yao Ming, itu sangat hidup di dalam istana megah di jaringan bawah tanah Serene Snake. Para pemimpin dari banyak suku ular orang berkumpul di sana saat tawa mereka bergema di aula besar. Seorang pria berpakaian hitam duduk di atas tahta di dalam istana. Dia tampak cukup tampan, tetapi ada rasa dingin yang gelap, yang tidak bisa disembunyikan, di alisnya. Kedua matanya sedikit tertutup. Sebuah kilatan berkedip di dalamnya. Matanya tampak seperti ular berbisa yang bisa membunuh seseorang dalam sekejap, meninggalkan rasa dingin di hati seseorang. Dua wanita dengan sosok yang mempesona dengan hati-hati memijat tubuh pria itu saat tangannya yang besar terus-menerus menjelajahi tubuh lembut kedua wanita itu, menyebabkan mata mereka tampak sedikit tersesat. Keduanya tampil luar biasa mempesona. Hah! Mata tertutup pria berpakaian hitam itu tiba-tiba terbuka. Ekspresi kaget hadir di matanya, segelnya telah rusak. Kepala suku,
Ada apa? Seorang lelaki tua dengan ular berbisa merah terang di pundaknya mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Segel yang menekan Yao Ming telah rusak. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berdiri. Ekspresinya gelap dan dingin saat suara samar ditransmisikan ke telinga sesepuh. Apa? Bagaimana mungkin? Wajah sesepuh itu berubah drastis setelah mendengar berita ini. Dia buru-buru menarik emosi di wajahnya saat melirik sesepuh dan pemimpin dari berbagai suku di dalam aula besar. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, "Kamu harus pergi dengan cepat. Ini akan berakhir untuk kita berdua jika Yao Ming berhasil melarikan diri. Aku akan menstabilkan situasi di sini sebelum bergegas untuk mendukungmu." Tenang, dia tidak akan bisa bangkit lagi. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum sinis. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia menghilang dari tahta. Haha, ada penatua yang ingin melaporkan sesuatu. Kepala suku telah pergi menemuinya. Semuanya, tolong lanjutkan. Penatua itu berdiri dan tersenyum. Dia menenangkan semua orang di aula besar ketika mereka melihat pria berpakaian hitam menghilang. Dentang, Xiao Yan memecahkan segel rantai logam terakhir. Setelah itu, dia membubarkan jarum api. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mendukung Yao Ming, yang akan jatuh. Kamu baru saja berhasil melarikan diri dan Douqi di dalam tubuhmu benar-benar habis. Pada saat ini, bahkan seorang ahli Dou Song dapat membunuhmu. Haha, tidak disangka aku, Yao Ming, benar-benar bisa bertahan sampai hari ini. Teman muda, bolehkah saya tahu nama Anda? Tubuh Yao Ming sangat lemah. Jelas, dia sangat bersemangat. Matanya mendarat di Xiao Yan saat dia tertawa. Xiao Yan, teman muda Xiao Yan, saya, Yao Ming, tidak akan pernah melupakan bagaimana Anda telah menyelamatkan saya. Selama saya bisa membalas dendam, saya akan menggunakan kekuatan seluruh suku Piton 9 Tenang Deep Ground untuk membantu memenuhi permintaan apapun yang Anda buat. Mata Yao Ming menatap tajam pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan tersenyum mendengar tawaran ini. Dia bisa merasakan rasa terima kasih yang sangat padat dalam kata-kata Yao Ming. Meskipun rasa terima kasih ini adalah akibat dari kebenciannya pada Yao Xiaotian, orang ini bukanlah tipe orang yang akan menyakiti seseorang yang telah membantunya. Xiao Yan menghela nafas lega setelah menentukan karakter orang ini. Dia menjentikkan jarinya dan botol obat terbang ke arah Yao Ming. Dia berkata, konsumsilah beberapa pil obat untuk memulihkan Douqi Anda terlebih dahulu. Kita tidak bisa tinggal terlalu lama di sini. Ayo cepat tinggalkan musim semi 9 tenang ini. Kami akan pergi dan menemukan masalah dengan Yao Xiaotian setelah Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda. Aye, teman muda Xiao Yan benar. Yao Ming mengangguk dan tanpa basa-basi menelan sebotol pil obat ke dalam perutnya. Dia mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan Yao Xiaotian dalam kondisinya saat ini. Ayo pergi. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah menyelamatkan Yao Ming. Setelah itu, keduanya berubah menjadi dua panah air yang melesat dengan kecepatan seperti kilat. Karena Xiao Yan telah tinggal di dalam 9 musim semi tenang untuk waktu yang cukup lama, dia telah menghabiskan sebagian besar Douqi di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya sebagai tindakan pencegahan saat dia bergegas keluar dari mata air. Xiao Yan akhirnya bertemu dengan ular aneh yang tak ada habisnya dalam perjalanan kembali. Untungnya, Yao Ming tampaknya memiliki metode untuk mengendalikan mereka. Semua ular aneh melarikan diri ke kejauhan setelah dia mengeluarkan suara aneh, dan Xiao Yan menghindari kesulitan bertarung dengan ular aneh ini. Kecepatan Xiao Yan dan Yao Ming meningkat secara signifikan tanpa adanya halangan apapun. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia melihat cahaya di kejauhan dan menghela nafas lega. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan tiba-tiba mempercepat. Kami akan keluar. Xiao Yan tersenyum saat dia melakukan perjalanan lebih dekat ke permukaan danau. Tubuhnya bergetar saat dia meraih Yao Ming. Mereka menerobos permukaan air dan mendarat di danau. Bang! Suara teredam tiba-tiba dipancarkan dari udara di atas setelah Xiao Yan menstabilkan tubuhnya. Sesosok jatuh dari langit saat suara tajam angin yang bertiup terus-menerus muncul. Kailin. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah melihat sosok itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut melonjak keluar. Kekuatan ini menerimanya sebelum Xiao Yan meraih dengan tangannya dan menarik Kailin di sampingnya. Kamu akhirnya keluar. Kailin menghela nafas lega setelah mendarat di samping Xiao Yan.
Tangannya buru-buru mengusap darah di sudut mulutnya. Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah melihat bekas darah di sudut mulut Kailin. Dia tidak membuka mulutnya untuk bertanya apapun. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Ada orang berpakaian hitam tergantung di udara. Orang berpakaian hitam itu menatap Xiao Yan dengan sepasang mata yang gelap dan ganas. Orang ini tiba-tiba datang dan menyeret kami bertiga keluar. King Lin dan dokter peri kecil telah terluka olehnya. Kailin mengatupkan giginya saat dia berbicara. Xiao Yan melihat ke tempat yang tidak jauh dari mata air. Baik aura King Lin dan dokter peri kecil sedikit kacau. Keduanya sama-sama mengalami cedera serius. Matanya bahkan menjadi sedingin es. Pria berpakaian hitam di langit itu menatap Xiao Yan dan Yao Ming yang seperti kerangka dengan mata yang sangat padat. Senyum jahat muncul di wajahnya. Kecil, karena kamu berani merusak rencanaku, raja ini akan menguburmu di musim semi ini terlepas dari mana kamu berasal. Raja ini akan membantumu merawat ketiga wanita cantik ini. Ini adalah harga yang harus kamu bayar untuk kecerobohanmu. Bab 1462, Pemukulan dengan Kekerasan, Yao Xiaotian, kamu tua. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu menjadi puluhan ribu keping dan melemparkanmu ke dalam gua 10.000 ular. Mata Yao Ming berubah merah darah saat dia memelototi orang berpakaian hitam di langit. Tembakan kekejaman tak berujung dari matanya saat aumannya bergema melalui jurang yang dalam ini. Cek-cek, kakakku yang baik. Tidak terduga bahwa Anda telah selamat. Namun, saat ini Anda bahkan tidak dapat memblokir satu serangan dari saya. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk berjuang kali ini. Pria di langit tertawa dengan cara yang jahat setelah mendengar raungan setan Yao Ming. Xiao Yan tanpa ekspresi setelah mendengar percakapan antara dua bersaudara itu. Yao Xiaotian itu harus menjadi bintang satu tingkat menengah Douseng. Dia sedikit lebih kuat dari Xiao Yan. Tidak perlu diragukan lagi kekuatan dari Yao Xiaotian ini karena dia mampu menjadi kepala suku dari suku Piton Nine Tenang Deep Ground. Bocah, terlepas dari bagaimana kamu berhasil menyelinap ke jaringan Serene Snake bawah tanahku, dunia bawah tanah ini adalah wilayah dari Nine Serene Deep Ground Pitonku. Anda hampir menghancurkan rencana saya. Oleh karena itu, raja ini akan melemparkan Anda dan orang lumpuh itu ke dalam gua 10.000 ular. Mata Yao Xiaotian sangat kejam saat dia menatap Xiao Yan. Jika dia tidak meninggalkan jejak spiritual di dalam segel, Xiao Yan akan berhasil menyelamatkan Yao Ming secara rahasia. Begitu Yao Ming memulihkan kekuatannya, dia pasti akan merebut posisi kepala suku. Pada saat itu, akan ada putaran masalah lagi. Kamu harus mencoba memulihkan Douki-mu sesegera mungkin. Serahkan orang ini padaku. Xiao Yan tidak bereaksi banyak saat dia menatap mata jahat Yao Xiaotian. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mengantarkan Yao Ming ke sisi danau saat dia berbicara dengan suara samar. Hati-hati, orang ini saat ini memiliki kekuatan bintang satu tingkat menengah Douseng. Selain itu, dia juga telah melatih banyak keterampilan pamungkas dari suku Piton Nine Serene Deep Ground saya. Tidak mudah menghadapinya, Yao Ming memperingatkan. Saat ini, hal terpenting yang perlu dia lakukan adalah memulihkan Douki-nya dengan cepat. Yao Xiaotian takut pada Yao Ming, jadi dia tidak akan mengubah ini menjadi masalah besar. Namun, dia pasti telah mengumpulkan pendukungnya sendiri setelah bertahun-tahun. Meskipun sesepuh lain mungkin tidak berani campur tangan karena identitas Yao Ming, kroni Yao Xiaotian pasti akan mematuhi perintahnya. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia mengeluarkan 2 botol giok dan melemparkannya ke Yao Ming dan Kailin. Dia menginjak permukaan danau dan riak melingkar terbentuk. Tubuhnya muncul tidak jauh di depan Yao Xiaotian. Setelah itu, dia menatap Yao Xintian dan berkata, ini adalah pertama kalinya aku bertarung melawan elit Douseng dengan level yang sama setelah maju ke kelas Douseng. Tenang, mata air 9 tenang ini bisa dianggap sebagai tempat yang bagus. Anggap dirimu beruntung mati di sini. Yao Xiaotian tertawa dengan cara yang aneh. Sepertinya kamu cukup berbakat untuk mencapai kelas Douseng di usia yang begitu muda. Namun, Anda seharusnya tidak pernah terlibat dengan orang cacat ini. Karena kamu telah melakukannya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen. Raja ini tidak ingin tahu namamu. Hari ini, kamu bisa mati dengan tenang di sini. Senyum di wajah Yao Xiaotian perlahan menghilang. Matanya keji saat menatap Xiao Yan seperti ular berbisa.
Tubuhnya bergetar tiba-tiba saat aura jahat yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Seluruh gua bergetar. Petir energi membentuk telapak tangan setinggi 10.000 kaki di udara di atasnya dari segala arah. Kekuatan yang sangat gelap dan dingin terkandung di dalam telapak tangan besar ini. Mati. Tangan besar itu tiba-tiba jatuh setelah kata ini terdengar. Sebuah kekuatan menakutkan mengguncang ruang di sekitar Xiao Yan sampai hancur. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat telapak tangan, yang dengan cepat diperbesar di matanya, dan tersenyum. Dia mengayunkan lengan bajunya dan nyala api panas melonjak ke segala arah, mengubah ruang di sekitarnya menjadi lautan api dalam sekejap. Nyala api ini berlama-lama di sekitar tangan besar itu, dan suhunya yang menakutkan dengan cepat menyebabkan tangan itu mengeluarkan kabut putih tebal. Api surgawi. Yao Xiaotian sedikit merajut alisnya setelah melihat lautan api menguapkan telapak energinya. Dia mendengus dingin dan kedua tangannya membentuk banyak segel tangan yang rumit dengan kecepatan seperti kilat. Energi di atas danau sekali lagi berkumpul setelah segel tangan itu terbentuk. Jari musim semi kuning. Energi berkumpul dengan cara yang perkasa. Itu dengan cepat berkumpul menjadi jari kuning tua yang panjangnya beberapa ribu kaki. Jari itu berada di bawah kendali Yap Xiaotian. Permukaan jari ini sangat kasar, tetapi dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang samar. Itu tampak seperti pilar penyangga langit yang berdiri di antara langit dan daratan jika dilihat dari kejauhan. Jari musim semi kuning memutuskan hidup dan mati. Yao Xiaotian dengan dingin tertawa saat dia melihat Xiao Yan di bawah. Dia tiba-tiba menekan jarinya ke bawah. Jari musim semi kuning yang sangat besar di langit itu bergemuruh dan turun juga. Seluruh langit-langit runtuh saat dinding-dinding di sekitar jurang yang dalam itu hancur berkeping-keping, membentuk retakan besar. Serangan ini mengguncang tanah dan pegunungan, tampak seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Keterampilan Dou kelas Tian, ya. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan tekanan dari jari musim semi kuning ini. Keterampilan Dou kelas Tian yang dilepaskan oleh seorang elit Dou Seng dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota. Betapa sombongnya. Anda tidak memiliki kemampuan itu. Kaki Xiao Yan melangkah maju saat Dou Qi yang besar dan perkasa dengan cepat berkumpul di tangan kanannya. Sebuah cahaya hitam meletus hampir seketika. Dalam beberapa kedipan, itu telah berubah menjadi bola cahaya hitam berukuran beberapa ribu kaki. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menggunakan Great Heaven Creation Palm setelah naik ke kelas Dou Seng. Kekuatan dan auranya tidak diragukan lagi telah melonjak 100 kali lipat dari sebelumnya. Bas-bas. Bola cahaya hitam terbentuk dan melepaskan kekuatan hisap yang menakutkan. Jurang di sekitarnya pecah. Batu-batu besar terus berjatuhan sebelum diserap oleh bola cahaya dan menghilang. Telapak penciptaan surga hebat, hancurkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menjentikkan jarinya dan bola cahaya hitam besar bergegas ke atas. Itu dengan cepat muncul di mana Yellow Spring Finger berada sebelum tiba-tiba mulai berputar liar. Retak-retak. Jari kuning menekan bola cahaya berwarna hitam. Energi yang menakutkan menyapu jurang seperti badai. Gemuruh. Cahaya hitam berputar liar saat gelombang demi gelombang kekuatan destruktif menyebar. Jari musim semi kuning itu diseret ke dalam cahaya hitam 10 kaki sekaligus. Akhirnya, jari musim semi kuning ditelan oleh bola cahaya hitam di depan mata kaget dan marah Yao Xiaotian. Berat, aku telah meremehkanmu. Ekspresi muram melintas di mata Yao Xiaotian setelah melihat jari musim semi kuning patah. Tubuhnya bergoyang dan Dou Qi yang dingin keluar dari tubuhnya ke segala arah. Tubuhnya juga mulai tiba-tiba membengkak pada saat ini. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi ular hitam sepanjang 10.000 kaki. Sebuah keganasan mengerikan terpancar dari tubuh ular. Dia muncul seperti dewa jahat yang telah turun. Keterampilan penyegelan, segel besar musim semi kuning. Yao Xiaotian dengan marah meraung ke langit-langit setelah berubah menjadi bentuk ular yang sebenarnya. Kekuatan gelap dan dingin yang menakutkan tiba-tiba meletus dari mata air 9 tenang di bawah saat dia meraung. Di bawah kendali Yao Tianxiao, kekuatan gelap dan dingin ini bersama dengan Dou Qi yang mengerikan membentuk segel hitam seperti gunung. Segel itu ditutupi dengan banyak simbol misterius. Xiao Yan, hati-hati. Itu adalah salah satu keterampilan Dou utama dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Ini adalah keterampilan Dou tingkat menengah kelas Tian. Jika Anda ditekan olehnya, Anda akan disegel dalam 9 musim semi tenang. Saat itu,
Saya dikejutkan oleh keterampilan ini dan akhirnya menderita selama ratusan tahun. Peringatan Yao Ming terdengar di samping telinga Xiao Yan setelah segel raksasa ini muncul. Berat, pergi dan mati. Yao Xiaotian tertawa terbahak-bahak setelah melihat bentuk segel raksasa ini. Dia mengayunkan ekornya yang besar dan segel raksasa hitam itu tiba-tiba berbalik. Itu menembak ke arah Xiao Yan, dan kekuatan yang gelap dan dingin yang tak terlukiskan menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi ganas. Menekan. Segel raksasa hitam bergetar saat teriakan ini terdengar. Segel menembus ruang dan tiba di atas kepala Xiao Yan dalam sekejap. Akhirnya, itu tiba-tiba jatuh dan dengan kejam menabrak musim semi 9 tenang. Bang-bang. Segel raksasa hitam mendarat di permukaan danau dan banyak pilar air besar melesat keluar saat riak melingkar yang menakutkan menyebar. Objek apapun di dalam jurang yang dalam ini diratakan dalam sekejap. Haha, ular raksasa yang Yao Xiaotian ubah menjadi tiba-tiba tertawa setelah melihat kehancuran ini. Dengan bantuan kekuatan gelap dan dingin dalam 9 musim semi tenang, segelnya akan segera membatasi Doqi di dalam tubuh target bahkan jika pihak lain juga merupakan bintang tingkat menengah 1 doseng. Bahkan kurang perlu dikatakan untuk Xiao Yan, yang sedikit lebih lemah darinya. Ini buruk. Yao Ming, yang memulihkan Doqi-nya, merasa hatinya tenggelam setelah melihat bentuk segel. Bang! Namun, tawa Yao Xiaotian baru saja muncul ketika segel hitam raksasa yang menekan mata air 9 tenang bergetar hebat. Suara keras muncul beberapa saat kemudian. Segel raksasa itu terguncang sampai terbang mundur. Apa? Yao Xiaotian langsung terkejut saat melihat segelnya terlempar ke belakang. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menekanku. Bam! Musim semi 9 tenang tiba-tiba meledak setelah tawa seperti guntur ini dipancarkan. Cahaya keemasan terang meletus seperti matahari. Dalam sekejap, itu muncul di atas kepala Yao Xiaotian. Tangan emas besar itu berisi teratai api 4 warna yang berputar di atasnya. Setelah itu, tangan itu dengan marah membanting dan tanpa ampun memukul kepala ular besar itu. Ledakan. Teratai api meledak saat bersentuhan. Kekuatan penghancur itu menghantam tubuh Yao Xiaotian oleh kekuatan menakutkan dari tangan emas itu. Tubuh besar Yao Xiaotian muncul seolah-olah telah menelan petir yang tak terhitung banyaknya saat suara gemuruh terus-menerus muncul. Darah yang mengandung beberapa panas meledak keluar dari tubuhnya. Bang! Kemudian tubuh Yao Xiaotian terbang kembali dan akhirnya menabrak dinding gunung. Dia menghancurkannya menjadi debu, C. Cahaya keemasan berkedip saat sosok emas raksasa turun dan dengan kejam menginjak tubuh ular besar Yao Xiaotian. Itu mengayunkan tinju raksasanya dan dengan kejam menghancurkannya. Kekuatan api surgawi yang mengelilingi tinju menyebabkan Yao Xiaotian mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Kamu berani berperilaku kejam di wilayah Piton 9 tenang Deep Ground-ku ini. Penjaga ular tenang, tangkap orang ini. Raungan marah tiba-tiba terdengar di langit sementara Xiao Yan bersiap untuk menghancurkan orang ini sampai mati. Suara angin kencang yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari seluruh pegunungan. Gelombang demi gelombang aura kuat meletus. Jelas, pertempuran antara Xiao Yan dan Yao Xiaotian telah menarik perhatian seluruh suku Piton Deep Ground 9 tenang. Bagaimana bisa ada gunung di jurang? Bukankah terowongan di atas jurang juga? Bisakah saya mengubah gunung menjadi dinding? Oke. Mari kita ubah itu C. Saya pikir penulis lupa bahwa mereka berada di jurang dan bagaimana dia menggambarkannya. Kemudian tampaknya hanya lubang di tanah yang terbuka ke dunia luar meskipun ia pertama kali menggambarkannya sebagai jaringan terowongan bawah tanah yang mengarah ke mata air. Bab 1463, 9 tongkat kerajaan yang tenang. Xiao Yan perlahan menarik tinjunya setelah mendengar raungan marah yang bergema dari atas. Tapi kedua kakinya terus menginjak tubuh Yao Xiaotian dengan kejam. Api surgawi menyebar di atas kakinya saat mereka secara kebetulan ditekan di tempat sekitar 7 inci dari tengah tubuh ular. Ini adalah tempat fatal dari klan ular. Jika dipukul, bahkan seorang elit doseng akan berakhir menderita. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke langit, hanya untuk menemukan bahwa langit saat ini dipenuhi oleh banyak ahli dari suku Piton 9 tenang Deep Ground. Orang-orang ini memelototinya dengan mata marah. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, suku Piton 9 Serene Deep Ground adalah salah satu dari 3 suku terbesar di dunia Magical Beast. Pada saat ini, orang ini tidak hanya menyelinap ke wilayah mereka, dia bahkan memukuli kepala mereka. Tidak ada yang akan mampu menanggung penghinaan ini. Kakak,
Siapa kamu? Anda benar-benar berani bertindak liar di dalam wilayah suku Piton 9 tenang deep ground saya. Seorang lelaki tua dengan ular berbisa merah terang di bahunya berdiri di langit. Matanya dengan kejam menatap Xiao Yan saat dia berteriak. Dia melirik ular hitam raksasa di bawah raksasa emas, Xiao Yan, setelah mengeluarkan tangisan dingin. Hatinya sedikit bergetar. Tidak terduga bahwa Yao Xiaotian akan ditekan sedemikian rupa oleh orang yang tidak dikenal ini terlepas dari kekuatannya. Kita harus menahannya hari ini, terlepas dari siapa dia. Kalau tidak, bagaimana suku Piton 9 tenang deep ground kami akan bertahan di dunia binatang ajaib jika masalah ini menyebar. Seorang lelaki tua berambut abu-abu di samping yang lebih tua berteriak dengan marah. Pengawal ular tenang, dengarkan. Tangkap orang ini. Pria tua berambut abu-abu itu dengan marah memerintahkan mereka untuk bertindak. Dipahami. Respons yang teratur terpancar setelah teriakan marah lelaki tua itu terdengar. Suara angin membelah bisa terdengar. Banyak sosok dengan baju besi berbentuk ular bergegas keluar dari berbagai gunung. Mereka muncul di sekitar Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Banyak aura semua terkunci padanya. Fondasi dari Nine Serene Deep Ground Piton ini memang cukup kuat. Penjaga ular tenang ini semuanya memiliki aura yang sangat kuat. Terlebih lagi, gerakan mereka tampaknya menunjukkan kerja sama yang sempurna. Mata Xiao Yan menyapu 100 penjaga ular tenang dan kejutan melintas di hatinya. Pasukan elit ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh aliansi rumah langit. Bang! Sebuah kekuatan tiba-tiba meletus dari tubuh Yao Xiaotian di bawah kaki Xiao Yan sementara hati Xiao Yan merasa terkejut. Yao Xiaotian dengan paksa melarikan diri dari pengekangan Xiao Yan dan bergegas ke langit dengan cara yang agak menyedihkan. Kedua matanya berwarna merah darah saat dia melihat Xiao Yan dan meraung, "Semua sesepuh, dengarkan, buat formasi besar 10.000 ular. Bunuh orang ini." Banyak sesepuh di langit sedikit terkejut setelah mendengar raungan Yao Xiaotian, tetapi mereka dengan cepat menyuarakan pengakuan mereka dengan nada hormat. Suara angin kencang muncul. Sesepuh ini dengan kekuatan besar tersebar di langit. Mereka membentuk formasi misterius yang menjebak Xiao Yan di dalamnya. Xiao Yan sedikit mengernyit setelah melihat sesepuh ini campur tangan. Bahkan seorang pahlawan tidak akan mampu melawan begitu banyak sendirian. Ini adalah markas suku Piton Nine tenang deep ground. Akan sedikit sulit baginya untuk memblokir serangan terus-menerus ini. Lagi pula, Yao Xiaotian dan sesepuh dengan ular merah terang di bahunya semuanya adalah Douseng asli. Para pemimpin dari berbagai suku, silakan kembali. Izinkan saya untuk menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Mata Yao Xiaotian berkedip setelah menjebak Xiao Yan. Dia tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan suara yang dalam kepada para pemimpin dari berbagai suku yang jaraknya tidak jauh. Para pemimpin dari berbagai suku ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata ini, tetapi mereka perlahan mengangguk, tidak berani melanggar perintah kepala suku. Hihi, Yao Xiaotian, apakah kamu berencana untuk menyingkirkanku tanpa ada yang mengetahuinya setelah mengusir para pemimpin dari berbagai suku ini? Namun, tawa dingin tiba-tiba terdengar setelah Yao Xiaotain berteriak. Sesosok bergegas keluar dan muncul di udara. Sosok yang muncul secara alami adalah Yao Ming, yang telah diselamatkan dari mata air 9 tenang oleh Xiao Yan. Namun, tubuhnya tidak lagi layu. Sebaliknya, itu menjadi jauh lebih besar. Wajahnya agak gelap saat aura jahat menyebar sementara matanya berkedip. Banyak anggota suku Piton 9 tenang deep ground tercengang setelah melihat wajah Yao Ming, yang sedikit mirip dengan wajah Yao Xiaotian. Beberapa sesepuh akhirnya berteriak tak percaya beberapa saat kemudian. Kepala suku Yao Ming, bagaimana itu mungkin? Bukankah kamu mati setelah pelatihanmu salah? Kepala suku Yao Ming, sepertinya dia adalah saudara laki-laki kepala suku Xiaotian, kepala suku sebelumnya. Tetapi kepala suku Xiaotian mengatakan bahwa dia telah meninggal setelah ada yang tidak beres dengan pelatihannya. Dia sudah hilang selama ratusan tahun. Bagaimana dia bisa muncul lagi? Wajah Yao Xiaotian berkedut setelah mendengar banyak percakapan yang muncul di mana-mana. Matanya beralih ke sesepuh dengan ular merah terang di bahunya. Tiba-tiba, dia berteriak dengan suara dingin, "Diam. Jangan tertipu oleh orang ini. Orang ini pasti kaki tangan orang lain itu. Dia sengaja menyamar sebagai kakak laki-laki saya untuk menyebabkan kerusuhan di suku kami. Semua sesepuh, mengapa Anda tidak mengaktifkan formasi? Bunuh dia." Sesepuh itu terkejut setelah mendengar perintah Yao Xiaotian, tetapi mereka sedikit ragu untuk menyerang. "Haha, Yao Xiaotian,
apakah kamu sangat ingin membungkamku? Yao Ming menertawakan langit. Setelah itu, matanya menyapu beberapa tetua, Penatua Xian, Penatua Ming, Penatua Liu, kalian bertiga paling dekat denganku saat itu. Jangan bilang bahwa bahkan kamu tidak bisa mengenaliku. Ketiga tetua berambut putih itu menyapu pandangan mereka ke Yao Ming setelah mendengar tawanya. Beberapa kegembiraan muncul di wajah mereka ketika mereka berkata, dia tampaknya benar-benar kepala suku Yao Ming. Kami bertiga cukup akrab dengan auranya. Ming Chang, kalian bertiga seharusnya tidak menimbulkan kebingungan di dalam suku. Saat ini, kepala suku dari suku Piton Nine Serene Deep Ground adalah Yao Xiaotian. Apakah Anda mencoba untuk mengkhianati suku? Penatua dengan ular merah cerah di bahunya memelototi mereka bertiga dengan mata seram saat dia dengan dingin menanyai mereka. Penatua pertama, ini benar-benar kepala suku Yao Ming. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Tiga sesepuh buru-buru menjawab, tidak ada kesalahpahaman. Saat itu, alasan saya menghilang justru karena saudara lelaki saya yang baik ini dan penatua pertama. Mereka telah bergandengan tangan untuk meracuni dan melukai saya. Mereka bahkan menyegelku di dasar mata air 9 tenang. Jika saya tidak diselamatkan kali ini, saya akan menghabiskan seluruh hidup saya disegel di bawah 9 musim semi tenang. Mereka mengetahui bahwa saya melarikan diri hari ini dan secara alami perlu dengan cepat membungkam saya. Yao Ming tertawa samar. Apa? Kata-kata Yao Ming tidak diragukan lagi seperti guntur saat meledak di telinga semua orang. Semua pasang mata tertuju pada Yao Xiaotian dan penatua pertama. Penatua pertama, apakah yang dikatakan kepala suku Yao Ming itu benar? Beberapa sesepuh segera berteriak, orang ini palsu. Bisakah kamu mempercayai kata-katanya? Penatua pertama berjubah abu-abu menjawab dengan suara seram. Dia dengan cepat melambaikan lengan bajunya dan melanjutkan dengan suara yang padat, kalau begitu, orang tua ini secara pribadi akan menangkapnya. Saya akan membuatnya mengatakan yang sebenarnya dan meminta pertanggungjawabannya kepada semua orang. Tubuh tetua pertama tiba-tiba menghilang setelah kata-katanya terdengar. Dia sudah berada di depan Yao Ming ketika dia muncul. Tangannya yang keriput menjadi sangat hitam saat bau busuk menyebar dari mereka. Palem racun hebat daun layu. Penatua pertama, kamu sangat cepat dalam upayamu untuk membungkamnya. Angin baru saja naik dari telapak tetua pertama ketika tawa keras terdengar dari bawah dan cahaya keemasan melonjak. Sosok manusia emas yang sangat besar muncul di antara Yao Ming dan penatua pertama. Cahaya keemasan melonjak dan bertabrakan dengan tetua pertama. Dentang. Badai energi menyapu saat keduanya bertabrakan. Energi itu mengguncang gunung-gunung besar di bawah sampai mereka mulai retak. Penatua pertama mundur 2 langkah setelah tabrakan ini. Matanya suram saat dia menatap sosok manusia emas di depan Yao Ming. Ekspresi ganas muncul di wajahnya, berat. Kamu mencari kematian. Penatua pertama, kamu tampaknya lebih cemas. Yao Ming maju selangkah. Matanya gelap dan dingin saat dia memelototi penatua pertama. Dia tiba-tiba melebarkan mulutnya. Cahaya hitam melesat keluar dan berubah menjadi tongkat kerajaan sepanjang 5 kaki. Tongkat kerajaan ini benar-benar hitam dengan 2 ular berbisa yang hidup berputar di bagian atas. Manik hitam seukuran kepalan tangan hadir di antara kedua ular itu. Itu memancarkan cahaya dingin yang samar. Semua sesepuh, apakah Anda masih mengenali hal ini? 9 tongkat kerajaan yang tenang. Sebenarnya tongkat 9 tenang yang mendalam yang telah hilang selama ratusan tahun. Ini adalah kenang-kenangan dari kepala suku. Ekspresi semua sesepuh di langit berubah drastis setelah melihat tongkat hitam itu muncul. Panas liar melonjak di mata mereka. Mereka bisa merasakan tekanan dari dalam darah mereka yang berasal dari tongkat kerajaan. Ada desas-desus bahwa manik-manik ular pada tongkat kerajaan 9 tenang memiliki garis keturunan suku Raja 9 tenang yang sangat murni. Jika suku 9 Serene Deep Ground Serpent saat ini bisa mendapatkan garis keturunan ini, tidak diragukan lagi akan memungkinkan mereka untuk memperpanjang tingkat penipisan darah mereka. Tidak heran saya tidak dapat menemukan tongkat 9 tenang yang mendalam dimanapun saya mencari. Itu telah ditelan ke dalam perutmu. Ekspresi Yao Xiaotian sangat suram saat dia melihat ke arah Yao Ming. Tinjunya terkepal erat. Semua sesepuh, kita tidak boleh hanya mendengar satu sisi cerita. Semua orang menyadari bagaimana suku Piton 9 tenang Deep Ground berada di bawah kepemimpinan kepala suku Xiaotian. Meskipun Yao Ming adalah kepala suku sebelumnya, dia ditunjuk di masa lalu. Jika dia bersedia menyerahkan tongkat kerajaan 9 tenang,
dia akan memiliki tempat di suku Piton 9 tanah yang tenang ini di masa depan. Penatua pertama tanpa ampun memelototi Xiao Yan saat dia membuka mulutnya dan berteriak. Itu benar, kepala suku Yao Ming, kamu harus menyerahkan tongkat kerajaan 9 tenang kepada kepala suku Xiao Tian. Beberapa sesepuh juga membuka mulut mereka dan berbicara pada saat ini. Mereka adalah kroni Yao Xiao Tian. Secara alami, mereka mengerti siapa yang harus mereka bantu saat ini. Yao Ming dengan dingin tersenyum setelah mendengar kata-kata sesepuh ini. Penatua pertama salah. Siapapun yang memiliki tongkat kerajaan 9 tenang adalah kepala suku dari suku Piton 9 tanah terdalam kami. Ini telah menjadi aturan suku kami di setiap generasi. Ketika kami mengizinkan Yao Xiaotian menjadi kepala suku saat itu, kami sepakat bahwa itu hanya sementara. Selain itu, Anda semua juga setuju bahwa Anda akan mengembalikan posisi kepala suku kepada kepala suku Yao Ming jika dia kembali. Ketiga sesepuh itu, yang telah disebutkan namanya oleh Yao Ming sebelumnya, saling berhadapan sebelum berbicara pada saat yang sama. Tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Mereka bisa menebak kebenaran masalah ini. Tiga sesepuh benar. Jelas ada banyak orang yang mendukung Yao Ming di antara para tetua ini. Oleh karena itu, beberapa suara persetujuan muncul. Pergi dan mati. Ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama berubah sedikit dingin setelah mendengar kata-kata ini. Mereka bertukar pandang dan mereka berdua bergegas keluar pada saat bersamaan. Mereka muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap. Angin yang menakutkan tersapu saat mereka dengan kejam menyerang Xiao Yan. Tampaknya mereka ingin menggunakan taktik Blitzkrieg untuk menghabisi Xiao Yan dan Yao Ming. Hanya dengan begitu mereka dapat menstabilkan situasi. Kedua doseng menyerang pada saat yang bersamaan. Momentum itu bisa disebut menggetarkan bumi. Bab 1464, semua telah diputuskan. Perasaan serius melintas di hati Xiao Yan ketika dia melihat Yao Xiaotian dan tetua pertama menyerang pada saat yang bersamaan. Salah satu dari orang-orang ini adalah bintang menengah doseng sementara yang lain adalah bintang 1 doseng tingkat lanjut. Mereka sangat kuat setelah bergandengan tangan. Xiao Yan akhirnya menemukan dirinya menghadapi bahaya yang mengancam jiwa jika dia meremehkan kekuatan mereka. Kalian berdua benar-benar cemas. Sepertinya semua orang yang hadir tahu persis apa yang kalian berdua rencanakan. Tubuh Xiao Yan bergetar. Dia melepaskan badan kaca King Kong sampai batasnya. Tubuhnya yang awalnya besar sekali lagi membengkak hingga mencapai puncak 99 kaki. Cahaya keemasan terang berlama-lama di permukaan tubuhnya sebelum secara bertahap berubah menjadi warna emas gelap. Kulit keemasannya bergetar saat raungan gemuruh samar keluar dari pori-porinya. Tato Klan muncul. Xiao Yan tidak puas meskipun telah melepaskan badan kaca King Kong ke puncaknya. Tangannya membentuk segel dan Tato Klan misterius dengan cepat muncul di dahinya. Saat Tato Klan terbentuk, aura Xiao Yan melonjak liar di depan mata Yao Xiaotian dan tetua pertama yang tercengang. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi bintang 1 doseng yang maju. Auranya bahkan sedikit lebih kuat dari penatua pertama itu. Teknik rahasia macam apa yang digunakan orang ini? Dia sebenarnya mampu memperkuat dirinya dengan 2 tingkat. Bahkan beberapa teknik rahasia kelas Tian biasa tidak dapat melakukan ini. Hati keduanya seperti lautan badai. Ada kesenjangan yang sangat besar antara setiap level dalam kelas doseng, namun Xiao Yan dapat langsung melompat dari level awal ke level lanjutan. Teknik rahasia yang begitu kuat sangat langka. Haha, izinkan aku menguji seberapa kuat 2 doseng jika digabungkan. Xiao Yan menertawakan langit setelah merasakan kekuatan besar dan perkasa yang bisa mengendalikan dunia ini. Tawanya seperti guntur yang bergema di langit. Darah dalam beberapa individu yang lebih lemah bergejolak setelah mendengar tawa ini. Mereka dengan cepat melangkah mundur. Di sana darah sudah bergejolak meskipun faktanya Xiao Yan tidak ingin menyerang mereka. Jika Xiao Yan merasakan keinginan membunuh, hanya tawanya saja yang bisa menghancurkan meridian ahli kelas Dousong. Kekuatan ini benar-benar sesuatu yang hanya dimiliki oleh para elit doseng. Hanya tertawa saja bisa menghancurkan jiwa seseorang. Arogan. Penatua pertama tertawa terbahak-bahak. Tangannya menjadi benar-benar hitam saat bau busuk menyengat. Hanya dengan satu sentuhan dari racun mematikan di tangannya akan menyebabkan bahkan seorang elit Ban Seng menderita. Gemuruh. Xiao Yan tidak mundur. Dia menghadapi serangan gabungan dari tetua pertama dan Yao Xiaotian. Kedua tangannya melambai dan angin yang menakutkan terbentuk seperti badai.
Tinjunya bertabrakan dengan keras dengan dua individu, dua tinju melawan 4 telapak tangan. Ruang itu sendiri runtuh setiap kali mereka melakukan kontak. Riak menakutkan mengguncang pegunungan dalam radius 50 km sampai runtuh. Banyak lubang selebar 10.000 kaki juga muncul di tanah. Kekuatan destruktif dari pertarungan antara elit Do Seng sangat mematikan pikiran. Para tetua dan anggota dari suku Piton Nine Serene Deep Ground buru-buru mundur setelah melihat pertempuran mengerikan di langit. Haruskah kita campur tangan? Dari kelihatannya, orang cahaya keemasan itu tampaknya sangat kuat. Bahkan penatua pertama dan kepala suku Xiao Tian digabungkan tidak dapat memperoleh keuntungan darinya. Jangan cemas. Orang itu tampaknya membantu kepala suku Yao Ming. Selama tahun-tahun ini, Yao Xiaotian pada dasarnya telah mengubah suku menjadi kediktatoran. Dia terlalu kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan kepala suku Yao Ming. Mungkin baik bagi kita jika kepala suku Yao Ming kembali menjadi kepala suku. Namun, kepala suku Yao Xiaotian telah merawat banyak pembantu dekat selama tahun-tahun ini. Lihatlah orang-orang itu. Mereka sudah berencana untuk diam-diam menyerang kepala suku Yao Ming. Hentikan mereka. Sekelompok tetua yang sangat tua berkumpul dan terlibat dalam percakapan pribadi. Sesaat kemudian, banyak pasang mata tiba-tiba terlempar ke arah kelompok yang tampak sedikit lebih muda. Segera, Douqi melonjak keluar dari tubuh mereka. Mereka melesat maju dalam sekejap dan memblokir kelompok yang siap membuat masalah. Penatua Ming, apa yang kamu rencanakan? Kepala suku dalam masalah. Tidak apa-apa jika Anda tidak pergi dan menyelamatkannya, namun Anda berani menghentikan kami. Apa motifmu? Sekelompok individu dari generasi muda benar-benar berani berteriak di depan orang tua ini. Tangkap mereka. Jari musim semi kuning. Cakar racun hantu yang tenang. Jari energi besar sekali lagi turun dari langit. Itu disertai dengan energi yang sangat gelap dan dingin karena dengan kejam menekan ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, penatua pertama itu juga dengan cepat mendekat. Cakar tangannya telah membentuk cairan kental hitam. Bahkan udara itu sendiri telah terkorosi menjadi tidak ada apa-apa saat cairan itu jatuh. Telapak tangan penciptaan surga hebat. Keterampilan segel dewa, 5 segel digabungkan. Ekspresi Xiaoyan sangat muram saat dua serangan liar ini mendekat. Tangan kanannya melengkung saat bola cahaya hitam besar terbentuk di atasnya. Tangan kirinya juga membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat sebelum 5 telapak tangan energi terbentuk dengan cepat. Mereka bergabung bersama dan berubah menjadi telapak tangan yang mengkristal. Keterampilan segel dewa, 5 segel digabungkan, adalah pertama kalinya Xiaoyan menggabungkan kelima segel menjadi satu. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Great Heaven Creation Palm. Bang bang. Tangan kanan Xiaoyan menciptakan Great Heaven Creation Palm sementara tangan kirinya menciptakan gabungan 5 segel. Keduanya dilepaskan bersama dan bertabrakan dengan jari energi yang sangat besar dan cakar hantu tetua pertama. Seluruh area menjadi sunyi saat tabrakan terjadi. Badai energi tiba-tiba terbentuk semua dari tabrakan. Ruang dalam radius 10.000 kaki benar-benar runtuh pada saat ini. Semua puncak gunung hancur menjadi debu. Bagus. Xiaoyan, sosok cahaya keemasan, terhuyung-huyung ke langit sementara Yao Xiaotian dan penatua pertama didorong mundur. Darah di dalam tubuh mereka bergejolak saat mereka melihat Xiaoyan dengan beberapa kejutan di mata mereka. Mereka benar-benar tidak dapat percaya bahwa Xiaoyan mampu bertarung secara seimbang dalam tabrakan langsung dengan mereka berdua hanya menggunakan kekuatan Do Seng bintang 1 awalnya. Sial, di mana Yao Ming menemukan penolong seperti itu? Dia sangat kuat. Ekspresi Yao Xiaotian sangat suram. Hatinya merasakan kegelisahan yang samar. Kekuatan kuat Xiaoyan akhirnya membuatnya merasa bahwa situasinya menjadi sedikit merepotkan. Masalah hari ini kemungkinan tidak akan diselesaikan semudah yang dia bayangkan. Penatua Ming, kamu berani menyerang anggota suku. Yao Xiaotian mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba dia melihat kelompok Penatua Ming, yang telah menghentikan semua pembantu dekatnya. Dia segera menjadi sangat marah. Kepala suku Xiaotian, masalah ini belum sepenuhnya diselidiki. Tentu, kita tidak bisa membiarkan orang lain menangkap kepala suku Yao Ming. Penatua Ming berteriak. Petik 2 tanda seru petik 2. Yao Xiaotain sangat marah sehingga tubuhnya mulai bergetar. Dia tidak menyangka orang-orang tua ini akan berbalik melawannya. Tidak hanya mereka tidak membantunya, mereka juga menjadi penghalang. Penatua pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Yao Xiaotian mengembalikan pandangannya ke tetua pertama saat dia bertanya dengan suara gelap. Saat itu, aku telah memberitahumu untuk menyingkirkan semua orang tua itu, namun kamu bersikeras untuk mempertahankannya. Sekarang, Anda telah membiarkan musuh tumbuh. Penatua pertama mencaci Yao Xiaotian. Dia juga menyadari bahwa mengatakan ini tidak akan membantu situasi. Dia mengatupkan giginya dan berkata, aku akan memblokir bocah ini. Anda harus menemukan kesempatan untuk menyerang Yao Ming. Orang-orang tua ini tidak akan berani melakukan apapun selama kita membunuhnya. Yao Xiaotian baru saja mengangguk setelah mendengar ini ketika tawa berbahaya tiba-tiba bergema. Tidak perlu mencari peluang. Kamu bisa melakukannya sekarang. Pakaian Yao Ming berkibar saat dia berdiri di belakang Xiaoyan. Matanya seperti pisau tajam saat mereka menembak ke arah Yao Xiaotian dan penatua pertama. Dia berhenti bersembunyi pada saat ini. Dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan ke depan. Saat dia melangkah maju, aura yang bahkan lebih kuat dan menakutkan daripada siapapun yang hadir melonjak keluar. Doseng Bintang 2. Ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama segera menjadi pucat setelah merasakan kekuatan aura ini. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Yao Ming menjadi lebih kuat daripada memburuk karena dia telah ditekan selama bertahun-tahun. Dia benar-benar melonjak dari kelas Ban Seng saat itu menjadi bintang 2 Doseng. Dia memang layak menjadi kepala suku Yao Ming. Bakat ini berkali-kali lebih besar dari Yao Xiaotian. Kelompok penatua Ming juga mengungkapkan kegembiraan liar di mata mereka. Mereka adalah binatang ajaib. Kecepatan latihan mereka mungkin tidak sebanding dengan manusia, tetapi mereka memiliki rentang hidup yang sangat panjang. Dalam dunia binatang ajaib, menghabiskan beberapa ratus tahun untuk maju dari kelas Ban Seng ke bintang 2 Doseng sudah cukup cepat. Saudara Xiaoyan, Yao Ming akan mengingat kebaikanmu ini. Setelah saya menghabisi ini, saya bahkan akan bersedia untuk berbagi suku Piton 9 tenang Deep Ground dengan Anda di masa depan. Mata Yao Ming mendarat di Xiaoyan sebelum dia tiba-tiba membungkuk padanya. Suaranya yang dalam mengandung banyak rasa terima kasih. Jika Xiaoyan tidak menyelamatkannya dari mata air, memberinya pil obat, dan memblokir keduanya untuk waktu yang lama, kemungkinan besar dia akan mati dengan kebencian hari ini. Berapa banyak kekuatanmu yang telah kamu pulihkan? Xiaoyan tersenyum dan bertanya. 60%. Namun, itu lebih dari cukup untuk menghabisi Yao Xiaotian. Yao Ming tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, serahkan penatua pertama kepadaku. Kamu harus melunasi hutang di antara kalian berdua dengan benar. Xiaoyan tertawa samar. Iya, Yao Ming mengangguk. Dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu saat dia berbalik. Matanya yang gelap dan ganas terkunci pada Yao Xiaotian yang tampak pucat. Dia melangkah di udara dan perlahan berjalan menuju Yao Xiaotian. Saudaraku yang baik, hari ini, izinkan aku untuk mengembalikan semua kepahitan yang aku rasakan selama ratusan tahun ini kepadamu. Yao Ming muncul di depan Yao Xiaotian dalam beberapa kilatan. Ekspresi ganas perlahan naik ke wajahnya. Tubuh Xiaoyan bergerak, dan dia muncul di depan penatua pertama itu setelah Yao Ming bertindak. Dia menyeringai pada penatua pertama, tetapi penatua pertama merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin ketika dia melihat senyum itu. Dia mengerti bahwa semuanya sudah diputuskan. Bab 1465, Orang Suci Iblis Seng. Huang Kuan, Bang. Pukulan Xiaoyan bertabrakan dengan angin palem Douqi hitam pekat yang bau dari Elder pertama. Bibit api yang panas tiba-tiba melompat ke depan dan menguapkan gumpalan beracun yang mematikan itu. Kekuatan yang kuat juga menyebabkan penatua pertama terhuyung mundur. Darah di dalam tubuhnya bahkan mulai bergejolak. Kekuatan api surgawi menyebabkan dia merasa sedikit tidak enak. Penatua pertama, kamu harus menyerah saja. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Yao Xiaotian pasti akan dikalahkan oleh Yao Ming dalam 10 pertukaran. Begitu dia bebas, nasibmu kemungkinan besar akan sangat mengerikan. Raksasa cahaya keemasan yang Xiaoyan telah berubah menjadi menatap Elder pertama jarak pendek dan tertawa. Wajah tetua pertama berkedut setelah mendengar saran ini. Penglihatan tepinya menyapu medan pertempuran Yao Xiaotian. Hatinya sedikit tenggelam. Pada saat ini, Yao Xiaotian telah ditekan oleh Yao Ming sampai dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Dari penampilan pertarungan yang menyedihkan ini, jelas bahwa Yao Xiaotian tidak akan bisa bertahan lama. Usaha bertahun-tahun ini sia-sia. Penatua pertama merasakan kemarahan dan ketidakpuasan di dalam hatinya.
Dia awalnya berpikir bahwa mereka telah menekan suku Piton 9 tenang Deep Ground sampai berada di bawah kendali mereka. Namun, kenyataan pahit memberitahu mereka bahwa kontrol ini hanyalah ilusi. Begitu mereka menghadapi bahaya, apa yang disebut kontrol ini menjadi lelucon. Saudaraku yang baik, kamu hanya membuat sedikit kemajuan setelah bertahun-tahun. Anda benar-benar mengecewakan saya. Tawa dingin tiba-tiba terdengar dari jarak yang cukup dekat sementara pikiran marah ini tetap ada di dalam hati tetua pertama. Suara keras yang mengejutkan muncul, dan segera setelah itu, teriakan Yao Xiaotian. Apakah dia telah dikalahkan? Jantung penatua pertama berdebar kencang setelah pekikan menyedihkan ini terdengar. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat bahwa Yao Xiaotian berbaring di puncak gunung seperti anjing mati. Lebih dari setengah dari gunung yang menjulang tinggi telah runtuh. Pertarungan antara elit Dou Sheng dengan mudah mengubah seluruh gunung menjadi debu. Bang! Yao Ming dengan kasar menginjak tubuh Yao Xiaotian. Angin yang menakutkan meletus dari kakinya, meledakkan batu-batu besar di sekitarnya menjadi debu. Seteguk darah segar dimuntahkan dari Yao Xiaotian. Darah segar dan beberapa organ dalam yang hancur dimuntahkan lagi dari mulutnya. Mata banyak anggota suku Piton Nine Serene Deep Ground berkedut saat melihat serangan brutal ini. Pertarungan antara keduanya jauh ke ganas. Yao Xiaotian tampak sangat menyedihkan, tetapi tubuh Yao Ming juga berlumuran darah. Banyak luka berdarah hadir di tubuhnya. Darah menetes dari kepalanya, menyebabkan wajahnya tampak sangat ganas. Selama pertarungan dengan Yao Xiaotian, Xiao Ming benar-benar mencontohkan apa artinya tidak menahan diri dalam pertarungan. Kalau tidak, agak tidak mungkin baginya untuk menghabisi bintang 1 Dou Sheng secepat ini. Sepertinya Yao Ming ini memang merasakan kebencian yang luar biasa terhadap Yao Xiaotian. Semua serangannya sangat kejam. Xiao Yan sedikit terdiam setelah melihat tubuh Yao Ming dan Yao Xiaotian yang berlumuran darah. Ini benar-benar pertempuran habis-habisan. Kakak, tolong lepaskan aku. Saat itu, saya tergoda oleh penatua pertama dalam melakukan tindakan seperti binatang itu. Yao Xiaotian berteriak. Wajah ganasnya menunjukkan ekspresi ngeri saat hatinya diinjak oleh Yao Ming. Apakah kamu baru sadar bahwa aku adalah kakak laki-lakimu sekarang? Kepahitan yang saya derita selama beberapa ratus tahun ini semuanya berkat Anda. Suara Yao Ming padat. Dia perlahan menurunkan tubuhnya dan tangannya mengusap kepala Yao Xiaotian. Wajah berlumuran darah itu tiba-tiba menunjukkan kelembutan. Saat itu, aku benar-benar menganggapmu sebagai saudara. Jika Anda tidak mengkhianati saya, posisi kepala suku akan menjadi milik Anda cepat atau lambat. Kamu harus menikmati semua hal baik sejak kamu masih muda. Kamu bisa melupakan memiliki kehidupan yang baik jika kamu membunuhku. Yao Xiaotian gemetar saat merasakan sentuhan Yao Ming. Dia bisa merasakan keinginan membunuh di hati Yao Ming. Segera ekspresi buas melintas di mata Yao Xiaotian. Mata Yao Ming menjadi gelap dan dingin saat Yao Xiaotian hendak mengedarkan Douqi-nya untuk meledakkan tubuhnya. Tangan Yao Ming seperti pisau tajam yang dengan kejam dimasukkan ke dalam kepala Yao Xiaotian. Darah segar menyembur keluar bersama dengan otak Yao Xiaotian. Bang! Yao Ming tanpa ekspresi saat tangannya dimasukkan ke kepala Yao Xiaotian. Setelah itu, dia perlahan menariknya. Ada manik-manik hitam seukuran kepalan tangan di tangannya. Manik-manik itu halus saat kabut hitam samar-samar mengalir di dalamnya. Itu diaglomerasi menjadi wajah memekik, yang menyerupai Yao Xiaotian. Semua 9 ular tanah dalam yang tenang di daerah itu melihat ke gunung itu. Mereka bisa merasakan aura Yao Xiaotian dan riak dari darahnya benar-benar menghilang dari dunia ini. Ekspresi mereka yang bertarung dengan beberapa tetua yang lebih tua juga memucat pada saat ini. Tubuh mereka gemetar. Tak satu pun dari mereka berani bergerak. Kesedihan melintas di mata Yao Ming saat dia memegang manik hitam itu. Hatinya tidak merasakan banyak kegembiraan meskipun telah membalas dendam. Saudara saling membunuh mungkin adalah adegan paling tragis di dunia. Meneguk. Penatua pertama di langit perlahan menelan air liurnya. Dia tidak menyangka Yao Ming menjadi sekejam ini. Yao Ming tidak memberi Yao Xiaotian kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan inti monster Yao Xiaotian diekstraksi dengan paksa oleh Yao Ming. Jelas, Yao Ming tidak ingin memberi Yao Xiaotian kesempatan untuk kembali. Xiao Yan menatap Yao Ming, yang berdiri diam di samping mayat Yao Xiaotian. Dia tidak mengatakan apapun untuk mengganggu Yao Ming. Xiao Yan juga memiliki saudara laki-laki. Oleh karena itu,
Dia juga mengerti rasa sakit seperti apa yang akan dia rasakan di hatinya jika dia harus menyerang Xiao Ding atau Xiao Li. Meskipun Yao Xiaotian adalah orang pertama yang mengkhianati Yao Ming, mereka berdua masih memiliki darah yang sama. Penatua pertama, giliranmu selanjutnya. Yao Ming menghela nafas panjang saat dia melihat ke langit. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan mayat Yao Xiaotian. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi garang, menatap tetua pertama, dan berbicara dengan suara yang padat. Penatua pertama gemetar setelah melihat mata Yao Ming yang sangat ganas. Dia mengerti bahwa nasibnya pasti akan berkali-kali lebih menyedihkan daripada Yao Xiaotian jika dia mendarat di tangan Yao Ming. Ledakan langit ular setan. Tatapan elder pertama dengan cepat menyapu Yao Ming dan Xiao Yan. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel tangan yang aneh. Kemudian, tubuhnya membengkak dan kulitnya dengan cepat bergoyang. Sepertinya ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Xiao Yan merajut alisnya saat melihat ini. Dia dengan cepat melangkah mundur, merasa agak tidak nyaman. Dia benar-benar berani menghancurkan diri sendiri. Yao Ming juga dikejutkan oleh keputusan tegas tetua pertama. Tubuhnya juga dengan cepat ditarik ke belakang. Bang! Tubuh tetua pertama akhirnya meledak dengan cara yang menggetarkan bumi sementara Xiao Yan dan Yao Ming bergegas pergi. Energi yang menakutkan langsung meratakan pegunungan dalam radius 10.000 kaki. Cici! Banyak ular energi hitam bergegas ke segala arah ketika serangan energi ini dilepaskan. Ular hitam ini dengan cepat menghilang saat bersentuhan dengan tanah. Dia tidak merusak diri sendiri. Orang tua ini benar-benar licik. Dia meninggalkan tubuh fisiknya dan menyembunyikan inti monsternya di avatar. Kejutan melintas di hati Xiao Yan saat dia mengamati ular-ular ini. Orang tua ini benar-benar tegas. Setelah kehilangan tubuh fisiknya, kekuatannya akan sangat menurun. Tidak ada yang tahu berapa lama baginya untuk pulih ke puncaknya. Hantu tua ini telah dilepaskan terlalu mudah. Serangan energi perlahan menghilang. Tubuh Yao Ming melintas dan muncul di samping Xiao Yan. Dia mengeluarkan perintah kepada anggota suku Piton Nine Serene Deep Ground. Lakukan pencarian dalam jarak 5.000 km. Kita harus menemukan hantu tua itu. Dipahami. Beberapa sesepuh buru-buru dan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Yao Ming telah membanggakan prestise yang kuat dalam suku Piton 9 Tanah Dalam. Meskipun dia telah hilang selama ratusan tahun, keganasan dan kekuatannya ketika membunuh Yao Xiaotian sebelumnya sudah cukup untuk menakuti semua anggota suku. Selamat kepada kepala suku dalam mendapatkan kembali posisimu. Kami pasti akan menjanjikan kesetiaan kami sampai kami mati. Sesepuh yang sangat senior itu dengan cepat melangkah maju dan dengan hormat berjanji kepada Yao Ming. Semua sesepuh, terima kasih atas kerja keras Anda. Hal-hal dalam suku akan ditangani oleh kalian semua. Tidak perlu meninggalkan mereka yang seharusnya tidak tinggal. Yao Ming berbicara dengan suara lemah. Jika dia ingin mendapatkan kembali otoritas, dia perlu membersihkan kroni-kroni Yao Xiaotian. Jika tidak, mereka membawa masalah cepat atau lambat. Dipahami. Para sesepuh itu dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Xiao Yan menyaksikan Yao Ming menyelesaikan masalah di dalam suku dengan tertib, menyebabkan dia mengangguk. Meskipun orang ini telah disegel selama bertahun-tahun, sikapnya tidak goyah. Suku akan menjadi kuat jika diberi waktu untuk berkembang. Swoosh! Kelompok Kailin terbang keluar dari jurang yang dalam saat Xiao Yan berhenti mengaktifkan badan kaca King Kong. Akhirnya, mereka melayang di sampingnya. Mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak mengungkapkan diri mereka sendiri. Saudara Xiao Yan, terima kasih telah membantu kali ini. Yao Ming berbalik. Jie menangkupkan tangannya ke Xiao Yan dan dengan hormat berterima kasih padanya setelah mengeluarkan beberapa instruksi. Xiao Yan menyeringai dan melambaikan tangannya. Saudara Xiao Yan, tidak ada cara bagiku untuk membalas budi besarmu ini. Namun demikian, saya masih harus membayar Anda. Haha, jangan buru-buru menolak tawaranku. Saya pikir Anda akan tertarik dengan hadiah yang saya bicarakan. Yao Ming merenung sejenak sebelum dia tertawa dan berbicara. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Aku ingin tahu apakah saudara Xiao Yan pernah mendengar tentang Demon Saint Seng. Huang Quan, musim semi. Yao Ming tersenyum dan bertanya. Iblis Saint Huang Quan. Xiao Yan terkejut. Ekspresinya akhirnya bervariasi. Demon Saint Huang Quan yang pernah memiliki setengah kaki di kelas Dou di pada zaman kuno.
Bab 1466, Musim Semi Kuning, Huang Quan. Kemarahan surgawi, Iblis Saint Huang Quan. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Yao Ming. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tersenyum dan bertanya, mengapa? Mungkinkah Demon Saint Huang Quan yang legendaris ini terkait dengan suku Piton Nine tenang Deep Ground Anda? Haha, Demon Saint Huang Quan secara alami bukan anggota sukuku, tapi dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan sukuku. Setelah ahli pamungkas ini jatuh saat itu, warisan yang dia tinggalkan telah lenyap seiring berjalannya waktu. Yao Ming tertawa. Dia dengan lembut melanjutkan, ada tablet batu Huang Quan di suku Piton 9 tenang Deep Ground saya. Itu telah diwarisi sejak zaman kuno. Semua pengetahuan tentang Demon Saint Huang Quan dicatat di loh batu ini. Bahkan dikabarkan bahwa darah esensi dari Demon Saint Huang Quan masih ada jauh di dalam tablet batu. Esensi darah. Tangan Xiao Yan gemetar tanpa meninggalkan jejak. Ada desas-desus bahwa Demon Saint Huang Quan memiliki setengah kaki di kelas Dodi. Kekuatannya hampir mencapai puncak. Darah seorang ahli yang hampir mencapai kelas Dodi secara bertahap akan mulai berubah. Jika dia berhasil melangkah ke level itu, generasi masa depannya akan dapat menikmati kekuatan garis keturunannya dan dilindungi selama 100 generasi. Klan kuno lainnya akan terbentuk. Tentu saja, Demon Saint Huang Quan telah gagal membuat langkah terakhir sampai hari kematiannya. Oleh karena itu, keturunannya tidak menikmati berkah seperti itu. Meskipun kekuatan garis keturunannya tidak dapat mencapai keturunannya, darah esensi dari Demon Saint Huang Quan adalah daya tarik besar bagi seorang elit Douseng. Jika seseorang mendapatkannya, itu pasti akan meningkatkan kekuatannya. Karena tablet batu Huang Quan itu menyembunyikan rahasia besar, mengapa suku Piton 9 tenangmu belum mengekstraknya sampai sekarang? Daya pikat darah esensi dari Demon Saint Huang Quan menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya saat dia mengajukan pertanyaan. Haha, saudara Xiao Yan tetap berhati-hati seperti biasanya. Tablet batu Huang Quan adalah harta karun utama suku Piton Nine tenang Deep Ground saya. Ada 3 keterampilan Do tertulis di atasnya. Yellow Spring Finger dan Yellow Spring Palm masing-masing adalah level rendah kelas Tian dan level menengah kelas Tian. Mereka sangat kuat, namun, hanya kepala suku dan beberapa sesepuh yang bisa melatihnya. Yao Ming tertawa dan menjawab, Huang Quan Finger, Huang Quan Palm, bagaimana dengan skill Do yang terakhir? Xiao Yan mengangguk. Dia tampaknya tidak menginginkan salah satu dari keterampilan ini. Keterampilan Do kelas Tian mungkin membanggakan kekuatan luar biasa, tetapi itu tidak menyebabkan dia merasakan godaan yang sangat besar. Bagaimanapun, dia memiliki cukup banyak keterampilan Do kelas Tian. Kemarahan surgawi musim semi kuning. Yao Ming menyeringai dan menjawab. Kemarahan surgawi musim semi kuning. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jari musim semi kuning, memutuskan hidup dan mati, kemarahan musim semi kuning, menghancurkan jiwa seseorang. Skill Do yang digunakan oleh Demon Saint Huang Quan, Yellow Spring Divine Anger. Hati Xiao Yan akhirnya sedikit terguncang saat ini. Huang Quan Divine Anger, lebih tepatnya, adalah sejenis keterampilan Do Sonic. Selain itu adalah keterampilan Do Sonic tingkat tinggi kelas Tian. Tercatat dalam teks-teks kuno bahwa kemarahan surgawi Huang Quan adalah sesuatu yang menyebabkan ekspresi bahkan beberapa elit Douseng berubah. Setidaknya 9 dari 10 ahli top yang telah mati melawan Demon Saint Huang Quan jiwa mereka dihancurkan secara paksa oleh kemarahan surgawi Huang Quan. Keterampilan Do tingkat tinggi kelas Tian. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat skill Do level ini. Berdasarkan apa yang dia ketahui, bahkan reinkarnasi Buddha marah, yang dia pahami tidak dapat menandingi kemarahan surgawi Huang Quan. Tentu saja, jika Xiao Yan berhasil menelan dan memurnikan api teratai iblis pemurnian, kekuatan api teratai Buddha yang marah kemungkinan tidak akan lebih lemah dari kemarahan surgawi Huang Quan. Dalam hal kekuatan penghancur yang sebenarnya, kemarahan surgawi Huang Quan mungkin lebih rendah daripada api teratai Buddha marah, tetapi itu masih dianggap sebagai senjata mematikan. Bahkan para ahli dengan level yang sama akan menderita pukulan serius pada jiwa mereka jika mereka ceroboh. Harus diketahui bahwa jiwa seseorang adalah dasar dari orang itu. Jika jiwa seseorang rusak, gejala sisa yang dihasilkan akan berkali-kali lebih buruk daripada cedera fisik. Dengan kata lain, jika Xiao Yan berhasil menguasai
Yellow Spring Divine Anger, bahkan Douseng bintang 3 pun akan menderita jika Douseng itu lengah. Haha, itu adalah keterampilan Dou yang membuat Demon Saint Huang Quan terkenal, Huang Quan Divine Anger. Yao Ming tertawa, merasa sangat puas dengan kejutan Xiao Yan. Menurut apa yang kamu katakan, bahwa Yao Xiaotian dan tetua pertama seharusnya berlatih, musim semi kuning kemarahan surgawi, kan? Jika mereka menggunakan skill Dou ini, kami tidak akan bisa memblokir mereka. Xiao Yan menjawab, jika Yao Xiaotian dan penatua pertama telah berhasil berlatih menguasai kemarahan surgawi musim semi kuning, itu akan menjadi situasi yang sama sekali berbeda. Keterampilan Dou tingkat tinggi kelas Tian relatif jarang bahkan selama zaman kuno. Itu secara alami bahkan lebih jarang sekarang. Ini tidak mudah. Tak seorang pun di suku kami yang pernah mempraktekkan Yellow Spring Divine Anger karena skill Dou tersembunyi jauh di dalam Stone Tablet. Kami tidak dapat memperoleh metode untuk mempraktikkannya. Selain itu, tidak ada yang berani menghancurkan tablet batu dengan paksa karena kami takut merusak darah inti iblis Sein di dalam. Yao Ming tertawa sebagai tanggapan. Kalau begitu, apa niat saudara Yao dengan mengatakan ini padaku? Bahkan banyak generasi ahli dari suku Piton 9 Serene Deep Ground tidak dapat memperoleh metode untuk berlatih kemarahan surgawi musim semi kuning ini. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan untuk kami. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Haha, orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tapi sepertinya itu tidak akan menjadi masalah bagi saudara Xiao Yan. Yao Ming menjawab sambil tersenyum. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia dengan cepat menyilangkan jarinya, menyeringai, dan bertanya, api surgawi. Satu-satunya aspek unik dari dirinya tampaknya adalah api surgawinya. Api surgawi mungkin kuat, tetapi tablet batu Huang Quan ini tidak ada hubungannya dengan itu. Yang kami butuhkan adalah kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ada roh sisa dari Demon Saint Huang Quan yang berjaga di dalam loh batu. Metode untuk berlatih kemarahan surgawi musim semi kuning terletak di dalam. Yao Ming tertawa. Kami para binatang ajaib tidak terlalu memperhatikan kekuatan spiritual. Bahkan dengan kekuatanku, kekuatan spiritualku hanya mirip dengan alkemis tingkat 7, tapi aku tidak dapat menaklukkan roh sisa itu pada level ini. Setelah menyelidiki selama 1000 tahun, kami telah menemukan bahwa jiwa yang setidaknya telah mencapai keadaan surgawi akan berhasil memasuki tablet batu, tetapi jiwa dari keadaan ini biasanya hanya dimiliki oleh beberapa alkemis Grandmaster sejati. Di masa lalu, suku mendiskusikan untuk mempekerjakan seorang guru alkemis, tetapi ide ini dibuang karena kami khawatir bahwa mengekspos tablet batu Huang Quan mungkin akan membawa beberapa masalah yang tidak perlu. Bagaimanapun, darah esensi dari Demon Saint Yao Sheng juga tersembunyi di dalam tablet. Jika berita ini menyebar, bahkan beberapa elit Dou Sheng mungkin akan terlibat. Bahkan beberapa anggota suku hanya tahu tentang keberadaan lempengan batu Huang Quan, tetapi mereka tidak tahu rahasia yang disembunyikannya. Xiao Yan tersenyum. Dia memandang Yao Ming dan berkata, kamu cukup percaya padaku untuk memberitahuku rahasia yang begitu penting. Saudara Xiao Yan, tebakan acakmu ini tidak perlu. Alasan saya mengungkapkan rahasia ini kepada Anda sebagian karena saya ingin membalas budi Anda. Lagi pula, saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Alasan lain adalah karena saya ingin meminjam kekuatan Anda untuk membuka tablet batu dan memungkinkan saya untuk tumbuh lebih kuat untuk sepenuhnya mengendalikan suku Piton 9 tanah yang tenang. Yao Ming tampaknya menyadari pikiran Xiao Yan saat dia berbicara dengan kuburan. Ekspresi mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Yao Ming. Yao Ming menatap matanya tanpa berpaling. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya setelah mereka saling memandang untuk sementara waktu. Dia merenung sejenak dan berkata, kalau begitu, biarkan aku mencoba dan melihat apakah aku bisa menangani sisa jiwa Demon Saint di dalam tablet batu. Haha, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada saudara Xiao Yan atas bantuanmu. Yao Ming bersukacita dan tertawa setelah mendengar jawaban Xiao Yan. Namun, tidak ada terburu-buru. Saudara Xiao Yan telah mengalami pertempuran besar hari ini. Kalian semua harus beristirahat selama 1 malam sementara aku menyelesaikan berbagai masalah di dalam suku. Aku akan membawa kalian semua ke tablet batu Huang Quan besok pagi. Ya, baiklah. The Nine Serene Deep Ground Piton telah mengalami perubahan drastis. Tentu saja akan ada beberapa insiden berdarah di malam hari, tapi kelompok Xiao Yan tidak peduli dengan masalah berdarah ini. Bagaimanapun,
Ini adalah masalah internal yang terkait dengan suku orang lain. Itu bukan tempat mereka untuk campur tangan. Malam kekacauan berlanjut hingga fajar sebelum berangsur-angsur menjadi tenang. Yao Ming sudah muncul di kediaman kelompok Xiao Yan ketika matahari tersebar turun dari langit. Setelah itu, dia memanggil kelompok sisa kelompok, dan mereka menuju ke belakang gunung. Kelompok Xiao Yan tidak berhenti di sepanjang jalan. Dalam 10 menit lebih singkat, mereka telah mendarat di dekat altar kuno di belakang Yao Ming. Altar ini sangat megah. Itu telah dengan batu-batu hijau besar. Yang satu menghadap ke pegunungan di sekitarnya sementara yang satu berdiri di dekat altar. Kelompok Xiao Yan perlahan mendarat di sebelah altar. Di tengah alun-alun ada tablet batu kuning pucat berukuran 1000 kaki. Itu berdiri di tempat itu dengan sendirinya sementara aura kuno menyebar darinya, menyebabkannya tampak seolah-olah sudah ada selamanya. Apakah ini tablet batu Huan Kuan yang legendaris? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mempelajari tablet batu besar itu. Banyak simbol misterius telah terukir di atasnya sementara cahaya yang tidak biasa samar-samar berkedip. Tablet batu itu memiliki cetakan tangan sedalam 5 kaki yang diukir di dalamnya. Sebuah informasi misterius menyebar dari dalam sidik jari. Sepertinya ini yang disebut metode pelatihan Yellow Spring Finger dan Yellow Spring Palm. Yao Ming membungkuk rendah ke tablet batu ini. Setelah itu, dia perlahan mundur. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berkata, ini adalah lempengan batu Huang Kuan dari suku Piton 9 dalam tanahku yang tenang. Yellow Spring Divine Anger, dan darah esensi Demon Saint tersembunyi di dalamnya. Apakah kita bisa mendapatkannya akan tergantung pada saudara Xiao Yan. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Matanya serius saat menyapu loh batu. Dia bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat di dalamnya. Hanya sisa dari jiwanya yang sudah memiliki tekanan yang begitu kuat. Aku benar-benar bertanya-tanya ahli pamungkas semacam apa Demon Saint Huang Kuan itu. Bab 1467, Pertempuran Jiwa. Saat itu, saya pernah mencoba untuk mendapatkan metode pelatihan, Yellow Spring Divine Anger, dan darah esensi Demon Saint di dalam tablet batu. Namun, kekuatan spiritual saya baru saja memasuki tablet batu ketika dipukul dan saya batuk darah karena kekalahan. Saya harus memulihkan diri selama setengah tahun untuk pulih. Yao Ming dengan lembut menghela nafas setelah melihat ekspresi serius Xiao Yan. Matanya berkeliaran di atas tablet batu dengan sedikit ketakutan ketika dia berkata, meskipun kekuatanku saat ini berkali-kali lebih besar daripada saat itu, aku punya perasaan bahwa nasibku tidak akan lebih baik bahkan jika aku melakukan upaya lain sekarang. Tablet batu memang mengandung kekuatan spiritual yang sangat kuat. Kekuatan spiritual itu juga tampaknya memiliki semacam tekanan misterius. Jika saya menebak dengan benar, pencapaian Demon Saint Huang Kuan dalam pelatihan jiwanya kemungkinan telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Xiao Yan mengangguk sedikit dan menjawab. Bagaimana bisa seseorang yang setengah langkah di kelas Doudi menjadi orang yang sederhana? Yao Ming tertawa getir. Dia segera bertanya, bagaimana? Saudara Xiao Yan, apakah kamu percaya diri? Saya tidak percaya diri, tapi saya bisa mencoba. Mata Xiao Yan menatap tablet batu hanya untuk menggelengkan kepalanya dan menjawab. Meskipun jarak antara dia dan Demon Saint Huang Kuan seperti langit versus sungai, hanya ada sisa-sisa spiritual dari Demon Saint Huang Kuan di dalam tablet batu. Sulit untuk memprediksi pemenang jika mereka akan bentrok. Karena ini masalahnya, aku harus bergantung pada saudara Xiao Yan. Yao Ming bersukacita setelah mendengar jawaban ini. Kamu harus pergi sesegera mungkin jika kamu menemukan sesuatu yang salah. Iya, Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Tubuhnya bergerak sebelum dia muncul di kursi batu di depan loh batu. Dia perlahan duduk sementara jiwa di bawah alisnya mulai bergerak. Jangan biarkan siapapun menggangguku selama periode waktu ini. Xiao Yan dengan lembut berbicara. Tubuhnya bergetar sedikit sebelum sosok yang agak ilusi keluar dari alisnya. Akhirnya, itu berhenti di depan tablet batu. Yao Ming diam-diam memuji Xiao Yan setelah melihat bahwa jiwanya mengambil bentuk manusia yang mirip dengan tubuh aslinya. Masalah jiwa terlalu ilusi dan halus. Douqi akhirnya mendominasi benua. Ada sangat sedikit ahli yang akan menempatkan banyak penekanan pada pelatihan jiwa seseorang. Meskipun jiwa adalah fondasi seseorang, itu tidak dapat memperoleh efek mendominasi ketika bertarung dengan orang lain tanpa metode khusus, yang tidak sebanding dengan usaha dan waktu yang dibutuhkan untuk melatihnya. Oleh karena itu, kekuatan spiritual kebanyakan ahli hanya bisa disebut tingkat biasa.
Mustahil bagi mereka untuk mengubah jiwa ilusi mereka menjadi tubuh substansi yang sebenarnya seperti yang bisa dilakukan Xiaoyan. Tubuh spiritual Xiaoyan digantung di depan tablet batu. Matanya memindai tablet. Itu lama kemudian sebelum dia mengambil langkah maju di depan kelompok Kailin. Tubuh yang agak ilusi bertabrakan dengan tablet batu. Permukaan tablet kuno itu tampak membentuk riak melingkar seperti cairan saat keduanya bertabrakan. Jiwa Xiaoyan juga muncul seolah-olah telah dilahap dan anehnya menghilang di depan jimat batu. Gemuruh. Petir meraung seperti badai di udara, mengandung aura kuno. Suara keras mengguncang alun-alun sampai bergetar. Apakah ini ruang tersembunyi di dalam tablet batu? Tubuh Xiaoyan melayang di udara. Dia melihat sekeliling ruang yang tidak biasa ini dan kejutan melintas di matanya. Setelah itu, dia melihat ke kejauhan ke apa yang tampak seperti tepi ruang ini. Demon Saint Huangquan ini benar-benar memenuhi reputasinya dengan mampu menciptakan dunia di tablet batu. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas dan dengan lembut menginjak udara. Dia perlahan berjalan lebih dalam ke ruang yang diciptakan. Halilintar di langit muncul seolah-olah sedang diaduk saat kakinya bergerak. Mereka tiba-tiba menyerangnya dari segala arah, tapi ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat serangan ini datang. Langkahnya tidak goyah. Setiap sambaran petir yang mencapai radius 50 kaki di sekitar tubuhnya tiba-tiba dihancurkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Seolah-olah dia berada dalam penghalang pelindung. Bang! Petir itu tampaknya menyadari bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan Xiaoyan saat dia terus menjelajah lebih dalam. Oleh karena itu, mereka secara bertahap terhenti. Lapisan awan kuning tua tiba-tiba muncul di langit di atas Xiaoyan saat petir terakhir menghilang. Segera setelah itu, badai yang sangat kuat tiba-tiba merobek udara dan dengan keras menekannya. Jari musim semi kuning. Kaki Xiaoyan perlahan berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat jari besar itu, merobek langit dari lapisan awan. Riak kecil muncul di matanya saat dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Kekuatan spiritual yang besar dan perkasa segera melonjak keluar. Itu berubah menjadi jari besar yang akhirnya menabrak jari musim semi kuning itu dengan suara gemuruh. Bam! Ruang berfluktuasi saat keduanya bertabrakan, tetapi tidak ada ledakan energi. Keduanya runtuh saat kontak dan keduanya dimusnahkan. Bang! Jari musim semi kuning baru saja hancur ketika tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak. Sebuah tangan kuning besar bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat. Itu muncul di bawah Xiaoyan dalam sekejap. Tangan itu terkepal dan menggenggam erat Xiaoyan, pecah, suara tenang perlahan terpancar dari dalam tangan besar itu. Badai spiritual yang kuat menyapu dalam sekejap, mengguncang tangan sampai pecah. Iblis Saint Huangquan, tunjukkan dirimu. Teknik ini tidak akan bisa mengalahkanku. Xiaoyan sekali lagi muncul setelah telapak tangan kuning besar dihancurkan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Suara samarnya seperti guntur saat menyebar ke seluruh dunia. Gemuruh. Sebuah gunung menerobos tanah tidak jauh di depan Xiaoyan segera setelah suaranya dipancarkan. Itu menarik tanah ke atas saat naik. Akhirnya, ia berdiri di atas dengan gaya yang menjulang. Ada tahta besar di puncak gunung. Sesosok manusia berbaju kuning duduk tegak di atasnya sementara aura yang bahkan menyebabkan dunia bergetar perlahan menyebar. Anak muda, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Kembali. Suara samar berisi tekanan yang tampaknya berasal dari jiwa seseorang karena perlahan-lahan ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Banyak riak menyebar dari tubuh Xiaoyan saat dia mendengar suara ini. Mata Xiaoyan terfokus pada sosok di atas tahta. Sesaat kemudian, senyum menari di bibirnya saat dia berkata, meskipun kamu pernah menjadi ahli tingkat puncak di dunia ini, kamu sekarang adalah pemikiran keras kepala dari sisa jiwa yang tertinggal. Pencuri, kamu benar-benar berani bersikap kasar di depanku. Sosok manusia yang duduk di atas tahta tiba-tiba melebarkan matanya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak dengan kecepatan seperti kilat. Ini dengan kejam menembak ke arah Xiaoyan seperti pisau. Trik kecil yang tidak berguna. Xiaoyan tersenyum setelah melihat serangan ini. Tubuhnya maju bukannya mundur. Dia melambaikan lengan bajunya. Fluktuasi spiritual yang agung menyebar dan memblokir serangan spiritual Demon Saint Huangquan. Aku akan segera pergi jika kamu menyerahkan metode pelatihan untuk Yellow Spring Diving Anger dan darah esensi Demon Saint. Kamu harus mengalahkanku sebelum berpikir untuk mendapatkan kemarahan surgawi musim semi kuning dan darah esensi.
Setan Sein Huangquan tiba-tiba berdiri. Daerah di sekitar gunung runtuh saat dia bangun. Jiwa negara surgawi tingkat lanjut. Anda adalah orang terkuat yang saya temui selama bertahun-tahun. Sayangnya, Anda masih memiliki jalan besar untuk menuju ke alam surga yang sempurna. Jiwaku telah melampaui keadaan surgawi yang sempurna dan telah mencapai keadaan di. Kamu benar-benar berani melawanku. Negara. Jantung Xiaoyan berdebar kencang setelah mendengar dua kata ini. Beberapa kejutan muncul di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mencapai kekuatan spiritual dalam keadaan di. Hampir tidak ada orang di benua Doqi saat ini yang bisa mencapai keadaan ini. Demon Sein Huangquan memang memenuhi reputasinya. Aku benar-benar tidak akan berani melawanmu jika kamu adalah Demon Sein Huangquan. Namun, kamu saat ini hanyalah roh yang tersisa. Xiaoyan perlahan menghirup udara. Kakinya tiba-tiba melangkah di depannya saat tubuhnya membengkak ribuan kaki dalam sekejap. Itu seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Raksasa itu memandang rendah Demon Sein Huangquan sebelum mengepalkan tinjunya yang besar dan dengan keras melemparkan pukulan. Kekasaran apa? Demon Sein Huangquan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan marah. Kedua telapak tangannya tiba-tiba menekan tanah. Tanah alam ini segera bergetar sebelum terbelah. Banyak tangan besar terlepas dari tanah. Mereka dengan keras menabrak tubuh raksasa spiritual yang telah dibentuk Xiaoyan. Menghancurkan. Serangan yang kuat menyebabkan semangat Xiaoyan memancarkan riak yang kuat. Xiaoyan tidak berani meremehkan lawannya, jadi dia melebarkan mulutnya dan kekuatan spiritual, yang berisi panas aneh, meletus. Setelah itu, ia dengan kejam menagih ke bawah. Tangan besar yang tak terhitung jumlahnya hancur saat bersentuhan. Bahkan tanah yang bergetar akhirnya ditekan. Kekuatan spiritual Anda sebenarnya memiliki kekuatan api surgawi. Ekspresi Demon Sein Huangquan berubah setelah kontak dilakukan. Segel tangan aneh yang terbentuk dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, dia meletakkan segel tangan di samping mulutnya. Fluktuasi yang luar biasa menakutkan meningkat. Ruang itu sendiri hancur saat fluktuasi ini muncul. Tampaknya hari kiamat akan tiba. Kemarahan surgawi musim semi kuning. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat muram ketika dia merasakan fluktuasi itu, yang menyebabkan dia merasa sedikit ketakutan. Pertarungan antar jiwa bahkan lebih berisiko daripada pertarungan antara Doqi. Jika seseorang ceroboh, jiwanya akan hancur. Jika jiwa seseorang dihancurkan, nyawanya akan lenyap dari dunia ini. Serangan Demon Sein Huangquan bahkan menyebabkan Xiaoyan merasakan aura berbahaya. Kisah-kisah yang diceritakan tentang kemarahan surgawi musim semi kuning yang menakutkan banyak elit Dou Sheng bukan hanya rumor belaka. Bab 1468, darah esensi setan Sein seluruh dunia bergetar hebat. Bahkan ruang itu sendiri berfluktuasi. Orang bisa melihat sisa jiwa dari Demon Sein Huangquan tiba-tiba beriak dengan cara yang aneh di tengah fluktuasi ini. Riak-riak aneh ini samar-samar terjalin menjadi sosok tak berbentuk setinggi 10.000 kaki. Jika seseorang mempelajari sosok ini dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa sosok ini sama dengan Demon Sein Huangquan, tetapi sosok ini memberi Xiaoyan perasaan menakutkan menghadapi seluruh dunia. Perasaan ini membuat Xiaoyan merasakan apa artinya menjadi tidak penting dan lemah. Ini adalah bentuk sebenarnya dari Demon Sein Huangquan. Xiaoyan menghirup udara dingin. Dia tidak menyangka roh yang tersisa ini bisa melepaskan gelombang sonik yang mengumpulkan bentuk sebenarnya dari Demon Sein Huangquan. Tubuh Demon Sein yang tak terlihat, yang telah berubah karena gelombang sonik, perlahan menundukkan kepalanya. Mata acuh tak acuh terkunci ke Xiaoyan di kejauhan. Setelah itu, dia perlahan melebarkan mulutnya. Gelombang sonik yang mengandung nada kuno muncul seperti naga petir yang telah menembus awan petir dan tiba-tiba menunjukkan kekuatannya yang menjulang. Melenguh. Tubuh Santo Iblis yang tak terlihat itu tiba-tiba runtuh setelah sebuah kata keluar dari mulutnya, tetapi dunia ini runtuh bersamanya. Mata telanjang Xiaoyan dengan jelas menyaksikan ruang runtuh 1 inci pada suatu waktu saat gelombang sonik menyebar. Gelombang sonik pemusnah meletus dengan kecepatan lebih cepat dari cahaya. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mengalami serangan yang begitu cepat. Pada dasarnya tidak ada waktu baginya untuk membentuk pertahanan sedikit pun karena kecepatan yang menakutkan ini. Bang bang bang. Kekuatan gelombang sonik yang memusnahkan ini turun ke Xiaoyan, yang berwujud raksasa jiwa yang sangat besar, saat suara kuno itu dipancarkan dari mulut Demon Sein. Tubuh Xiaoyan segera menunjukkan tanda-tanda runtuh.
Ledakan dalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh permukaan tubuhnya. Tubuh besar itu mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang sebelum berubah menjadi ilusi. Serangannya terlalu cepat, apalagi itu adalah kehancuran yang sederhana seperti rumput liar yang dihancurkan. Ini benar-benar membuatnya lengah. Gelombang sonik seperti badai saat menyapu alam. Semuanya berubah menjadi tidak ada apa-apa di bawah tumbukan gelombang sonik ini. Cahaya hitam pekat menutupi tanah. Hanya gunung yang sepi yang berdiri di tanah yang gelap dan kosong ini. Iblis Saint Huan Quan duduk kembali di singgasananya di gunung itu. Tubuh ilusi awalnya menjadi jauh lebih transparan. Jelas, serangan itu sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Iblis Saint Huan Quan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke ruang kosong hitam dan perlahan berkata, anggap dirimu beruntung bisa mati karena kemarahan surgawi musim semi kuning. Memang layak menjadi dual skill yang membuat Demon Saint Huan Quan terkenal. Ia memiliki kekuatan seperti itu meskipun digunakan oleh fragmen roh. Sangat sulit untuk membayangkan betapa sangat merusaknya ketika Demon Saint Huan Quan menggunakannya saat itu. Sekelompok api tiba-tiba muncul di ruang kosong setelah kata-kata Demon Saint Huan Quan terdengar. Nyala api itu dengan cepat meraung hidup sebelum sekali lagi berubah menjadi sosok ilusi. Itu mengejutkan Xiao Yan, yang tampaknya telah dihancurkan oleh kemarahan surgawi musim semi kuning sebelumnya. Api menari-nari di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia melangkah melalui udara kosong dan perlahan berjalan ke tepi gunung. Selanjutnya, dia melihat sisa jiwa iblis Saint Huan Quan dan sedikit tersenyum. Api surgawi, tidak heran kamu bisa bertahan hidup. Demon Saint Huan Quan sedikit terkejut ketika dia melihat nyala api di sekitar Xiao Yan. Dia berkata, meskipun kamu memiliki perlindungan dari api surgawi, kemungkinan jiwamu telah menderita banyak kerusakan, kan? Saya perlu istirahat selama lebih dari 10 hari sebelum saya bisa pulih. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak berusaha bersikap keras. Hatinya telah terguncang oleh kemarahan surgawi musim semi kuning. Jika api surgawi tidak melindunginya hari ini, dia akan menderita pukulan serius pada kemarahan surgawi musim semi kuning. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah kecepatan kemarahan surgawi musim semi kuning. Mustahil untuk bertahan melawan kecepatan itu. Kamu adalah orang pertama yang menahan kemarahan surgawi musim semi kuningku setelah bertahun-tahun. Jiwa sisa Demon Saint Huan Quan mengamati Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia mengungkapkan senyum langka di wajahnya. Tubuhnya perlahan bersandar di singgasananya sementara dia berbicara dengan nada yang agak hilang, hari ini akhirnya tiba. Elder, saya hanya mengejar metode pelatihan Yellow Spring Divine Anger dan darah esensi Demon Saint. Saya belum membentuk pikiran apapun terhadap Anda. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Karena kamu telah menahan kemarahan surgawi musim semi kuning, aku secara alami akan memberikan apa yang kamu inginkan. Demon Saint Huan Quan berbicara dengan sikap tidak berkomitmen. Dia menjentikkan jarinya dan fluktuasi spiritual muncul. Itu melayang di depan Xiao Yan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah merasakan fluktuasi spiritual itu. Tapi dia kemudian dengan hati-hati meletakkan tangannya di dalamnya. Fluktuasi itu berubah menjadi informasi saat menyentuh tangannya. Ini dengan cepat melonjak ke dalam pikiran Xiao Yan sebelum metode pelatihan lengkap muncul di kepalanya. Karakter yang mengandung aura kuno menyebabkan kegembiraan muncul di hati Xiao Yan. Xiao Yan menutup matanya dan merasakan informasi ini. Dia hanya membukanya beberapa saat kemudian. Kegembiraan di wajahnya menjadi lebih besar. Tidak hanya dia menemukan metode pelatihan untuk Yellow Spring Divine Anger, itu juga berisi metode pelatihan untuk Yellow Spring Finger dan Yellow Spring Palm. Terima kasih, Sesepuh Huan Quan. Xiao Yan menekan kegembiraan di dalam hatinya saat dia buru-buru menangkupkan tangannya ke Demon Saint Huan Quan dan berterima kasih padanya. Misi saya adalah menunggu seseorang yang bisa mengalahkan saya dan kemudian memberikan semua keterampilan saya kepada orang itu. Kekuatan spiritual Anda telah mencapai kondisi yang dibutuhkan untuk melatih kemarahan surgawi musim semi kuning. Demon Saint Huan Quan tersenyum. Dia membentangkan telapak tangannya. Setelah itu, sulur aliran emas pucat tiba-tiba muncul di dalam tubuh ilusinya. Aliran kecil ini berkumpul di telapak tangannya. Itu berubah menjadi tubuh cair emas dalam sekejap mata. Munculnya bola yang dibuat dari cairan emas ini menyebabkan Xiao Yan merasakan kekuatan garis keturunan yang tersembunyi di dalam hatinya beredar dengan keras. Apakah ini darah esensi dari Demon Saint Huan Quan? Mata Xiao Yan mempelajari cairan emas.
Dia bisa merasakan energi aneh yang terkandung di dalamnya. Tidak heran roh yang tersisa ini dapat memanggil tubuh sebenarnya dari Demon Sein Huangquan. Darah esensi telah disembunyikan di dalam tubuhnya. Xiao Yan melirik fragmen spiritual Demon Sein Huangquan saat dia berpikir untuk dirinya sendiri. Aku telah berlatih selama ribuan tahun untuk memajukan jiwaku ke negara Di yang legendaris. Namun, saya masih tidak dapat mengambil langkah terakhir itu. Demon Sein Huangquan dengan lembut menggosok cairan emas itu. Suaranya mengandung melankolis yang tak ada habisnya dan semua ketidakpuasan yang pernah dia rasakan. Penatua telah mencapai kekuatan yang luar biasa. Jika perubahan drastis tidak menimpa Anda pasti bisa naik ke kelas Doudi. Xiao Yan memujinya. Dia tidak pelit dalam hal menjilat sepatu saat ini. Haha, Doudi, bagaimana bisa semudah itu? Sepertinya Doudi tidak akan pernah muncul lagi di dunia ini. Demon Sein Huangquan menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba berkata, "Mengapa?" Xiao Yan buru-buru bertanya. Dia terkejut mendengar pernyataan ini. Jumlah elit Doudi telah berkurang sejak zaman kuno. Sekarang, level itu hanya ada di legenda. Selain Dewa Kuno Tusi terakhir, tampaknya tidak ada elit Doudi lain yang muncul di benua itu. Hal ini selalu menjadi misteri di hati banyak orang. Pertanyaan Xiao Yan juga menyebabkan Demon Sein Huangquan mengerutkan kening. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Itu lama kemudian sebelum dia mengangkat kepalanya dan melihat ke seberang ruang kosong yang tak berujung. Sebuah suara yang jauh terdengar, sepertinya ada sesuatu yang kurang di dunia saat ini. Apa yang kurang dari dunia saat ini? Wajah Xiao Yan bergetar. Dia tidak dapat memahami apa yang Demon Sein Huangquan bicarakan. Meskipun kata-kata Demon Sein Huangquan sederhana, mereka tampak seperti teka-teki. Seseorang tidak dapat memahaminya. Saya juga tidak terlalu yakin. Aku yang sekarang hanyalah pecahan jiwa belaka. Saya telah kehilangan terlalu banyak ingatan saya. Lagi pula, aku sudah ada terlalu lama. Demon Sein Huangquan menggelengkan kepalanya. Suaranya mengandung perasaan yang sangat kuno dan berpengalaman. Dia melihat cairan emas di tangannya sebelum akhirnya menghela nafas. Dengan lambaian tangannya, cairan itu melayang ke Xiao Yan. Kamu bisa datang ke tempat ini juga takdir. Anda dapat menerima kemarahan surgawi musim semi kuning adalah karena kemampuan Anda. Kemarahan surgawi musim semi kuning tidak akan diteruskan ke orang biasa-biasa saja. Anda, bagaimanapun, tidak biasa-biasa saja. Darah emas perlahan mendarat di telapak tangan Xiao Yan. Fluktuasi energi yang besar dan perkasa menyebabkan darah di tubuh Xiao Yan menjadi jauh lebih panas. Terima kasih, Sesepuh Huangquan. Xiao Yan dengan hati-hati menyimpan darah esensi Demon Sein. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat gunung itu runtuh. Tahta di atasnya juga retak. Tubuh Demon Sein Huangquan, yang duduk di atasnya, juga menjadi lebih ilusi. Misi saya telah selesai. Mudah-mudahan, keterampilan pamungkas saya tidak akan kehilangan kejayaan dan reputasinya seiring dengan kematian saya. Penatua, tolong pergi dengan tenang. Xiao Yan dengan sungguh-sungguh membungkuk pada Demon Sein Huangquan. Dari kelihatannya, alasan roh sisa ini bisa bertahan selama bertahun-tahun adalah karena darah esensi Demon Sein. Sekarang darah esensi telah meninggalkan tubuhnya, fragmen roh itu akhirnya mencapai akhir hidupnya dan mulai menghilang dari dunia. Haha, Demon Sein Huangquan dengan lembut tertawa dan mengangguk. Tubuhnya juga benar-benar menghilang pada saat itu juga. Gunung dan singgasana mengeluarkan suara tabrakan saat mereka runtuh dengan kepergiannya. Akhirnya, mereka berubah menjadi tidak ada dan menghilang. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah melihat ruang ini menjadi gelap dan kosong dalam sekejap. Tubuh ilusinya bergetar sebelum perlahan menghilang dari dunia ini. Ruang alam ini mengeluarkan embusan dan menghilang setelah menghilang. Bab 1469, menemukan pembantu kelompok Kailin berdiri di dekat altar dan menatap Xiao Yan, yang telah duduk sepanjang sore di kursi batu. Kailin tanpa sadar menyatukan alisnya. Tablet batu ini tampil luar biasa. Kekuatan yang terkandung di dalamnya berada pada tingkat yang bahkan seorang ahli seperti Yao Ming tidak berani meremehkannya. Meskipun mereka selalu percaya diri pada Xiao Yan, hati mereka tanpa sadar sedikit khawatir saat ini. Kepala suku Yao Ming, apakah para ahli dari sukumu tinggal begitu lama ketika memasuki tablet batu ini? Kailin akhirnya mengerutkan kening dan bertanya setelah menunggu beberapa saat. Yao Ming ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaannya. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab,
Ketika para ahli dari sukuku memasuki loh batu di masa lalu, tidak ada dari mereka yang bertahan selama lebih dari setengah jam. Namun, kekuatan spiritual saudara Xiao Yan luar biasa kuat. Seharusnya tidak ada kecelakaan. Kerutan di alis Kailin semakin dalam ketika dia mendengar kata-kata Yao Ming, tapi dia hanya bisa menekan kekhawatiran di dalam hatinya. Dia tenang dan menunggu Xiao Yan keluar. Setengah jam lagi berlalu dalam sekejap mata saat mereka menunggu. Kelompok Kailin tidak bisa terus menunggu lebih lama lagi ketika cahaya intens tiba-tiba dipancarkan dari jimat batu. Sebuah jiwa terbang di tengah cahaya ini dan kembali ke sosok manusia yang duduk di kursi batu di depan mata gembira kelompok Kailin. Batuk. Xiao Yan, yang telah duduk di kursi batu, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Ekspresinya langsung memucat saat batuk intens menyiksa tubuhnya mengungkapkan kelemahan. Cedera karena menerima Yellow Spring Divine Anger akhirnya terungkap pada saat ini. Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Kailin dan dua wanita lainnya buru-buru bertanya setelah melihat ekspresi Xiao Yan. Aku baik-baik saja, fragmen jiwa Demon Sein Huangquan memang luar biasa menakutkan. Xiao Yan perlahan menarik napas. Dia melambaikan tangannya dan menghela nafas dengan lembut. Saudara Xiao Yan, bahkan kamu tidak bisa berurusan dengan fragmen jiwa yang tersisa itu, seru Yao Ming. Ekspresinya berubah setelah mendengar berita ini. Saya cukup beruntung untuk nyaris tidak menjadi pemenang. Namun, fragmen jiwa di dalam tablet batu telah menghilang. Xiao Yan menjawab dengan lembut tanpa menyembunyikan apapun. Bang! Tablet batu di depan tiba-tiba mengeluarkan suara yang dalam setelah jawaban Xiao Yan. Semua orang bisa melihat bentuk mulut perlahan muncul di atas jari dan telapak tangan. Fluktuasi misterius terpancar dari mulut itu. Kemarahan surgawi musim semi kuning. Yao Ming terkejut setelah melihat bentuk mulut ini. Dia segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar saat dia buru-buru duduk. Kekuatan spiritualnya dengan cepat menyebar dan menyentuh bentuk mulut itu, tetapi sebelum dia bisa mengambil informasi di dalam mulutnya, serangan spiritual yang sangat kuat dengan keras berbenturan dengan jiwanya. Greg, serangan sengit dan kejam ini menyebabkan Yao Ming memuntahkan seteguk darah dan menembak ke belakang. Akhirnya, dia jatuh dari tangga yang menjulang tinggi dengan cara yang menyedihkan. Sesaat kemudian, dia terbang dengan tubuh yang tampak menyedihkan dan wajah yang agak pucat sebelum dia mendarat di depan tatapan aneh dari kelompok Xiao Yan. Sungguh serangan spiritual yang menakutkan. Sepertinya saya belum memenuhi syarat untuk berlatih kemarahan surgawi musim semi kuning. Yao Ming tertawa getir karena tatapan aneh kelompok Xiao Yan. Dia menyeka jejak darah dari sudut mulutnya dan dengan menyesal menghela nafas. Tablet batu Huangquan ini memang aneh. Fragmen jiwa Demon Sein di dalamnya telah menghilang, namun masih memiliki kekuatan seperti itu. Tidak ada yang bisa menandingi kemampuan Demon Sein Huangquan saat itu. Xiao Yan mengeluarkan pil obat yang menyembuhkan jiwa seseorang dari storage ring-nya. Dia kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum mengomentari batu itu. Namun, kamu tidak perlu cemas. Metode pelatihan untuk Yellow Spring Divine Anger diukir pada tablet batu. Anda dapat mempraktikkannya begitu Anda mencapai apa yang dibutuhkannya di masa depan. Saya saat ini adalah Do Seng bintang 2 tingkat lanjut. Jika saya tidak dapat melatihnya dengan kekuatan ini, saya tidak tahu berapa lama sebelum saya mencapai persyaratan yang ditetapkan. Sepertinya saya tidak memiliki kedekatan dengan kemarahan surgawi musim semi kuning ini. Yao Ming menghela nafas dan agak mengabaikan harapannya, tapi dia dengan cepat menatap Xiao Yan dengan mata bersemangat. Dia menggosok tangannya dan tertawa kering, saudara Xiao Yan, karena kamu telah berhasil mengalahkan pecahan jiwa di dalam tablet batu, kemungkinan kamu telah mendapatkan darah esensi Demon Sein, kan? Santai, tablet batu itu milik suku Piton Nine Serene Deep Ground Anda. Saya tidak akan mengambil semuanya untuk diri saya sendiri. Xiao Yan samar-samar tersenyum saat dia menjawab. Apa yang dikatakan saudara Xiao Yan? Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk mendapatkannya. Saya sudah puas jika Anda berbagi sedikit dengan saya, jawab Yao Ming dengan malu. Xiao Yan tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan cairan emas muncul di telapak tangannya. Energi besar dan perkasa yang menyebar dari darah menyebabkan udara di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda mendidih. Kepala suku Yao Ming, semua pengamat harus mendapat bagian. Kailin dan dua wanita lainnya juga hadir. Anda tidak keberatan memberi mereka 3 bagian, bukan? Xiao Yan memegang darah emas dan tersenyum saat dia bertanya.
Ketiga wanita itu semuanya adalah bintang 9 Douzuns. Meskipun mereka memiliki bakat luar biasa, itu masih bukan tugas yang mudah untuk mencapai kelas Banseng. Jika mereka dapat memperoleh darah esensi dari Demon Saint Huangquan, yang memiliki setengah kaki di kelas Doudi, mereka akan menghemat banyak waktu pelatihan. Kesempatan ini adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak pernah temui di masa lalu. Lagi pula, bahkan Yao Lao tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan benda misterius seperti itu. Haha, saudara Xiao Yan dapat mendistribusikannya sesuai keinginannya. Yao Ming tampil cukup murah hati. Dia mengerti bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan bagian kecil ini tanpa Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan bola darah emas di tangannya segera berubah menjadi 4 sinar cahaya keemasan yang melesat ke Yao Ming, Kailin, dan 2 lainnya. Mereka dengan cepat mengambil darah dengan cengkeraman yang kuat dan agak cemas. Jika berita seperti itu menyebar, bahkan seorang elit Douseng akan datang untuk merebutnya. Bola darah di telapak tangan Xiao Yan hanya seukuran ibu jari setelah 4 lampu emas terpisah. Namun, energi yang dikandungnya masih cukup menakutkan. Xiao Yan hanya tersenyum saat mempelajari setetes darah emas ini. Selain tetesan ini, masih ada tetesan darah esensi iblis Saint lainnya di dalam cincin penyimpanannya. Ini adalah sesuatu yang dia persiapkan untuk Yao Lao. Saat ini, Yao Lao adalah Banseng tingkat tinggi. Tidak akan sulit baginya untuk menjadi bintang 1 Douseng begitu dia mendapatkan energi yang cukup. Setetes darah esensi Demon Saint ini tidak diragukan lagi akan memberikan kesempatan terbaik untuk maju. Keuntungan yang dia dapatkan kali ini jauh melebihi harapannya. Haha. Dengan setetes darah esensi Demon Saint ini, aku memiliki kepercayaan diri untuk masuk ke kelas Douseng bintang 3 dalam 3 tahun. Yao Ming dengan senang hati menyimpan darah esensi Demon Saint ini saat dia berbicara dengan gembira. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar kegembiraan Yao Ming. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berkata, "Kepala suku Yao Ming. Saya sebenarnya memiliki permintaan untuk dibuat selama perjalanan ke suku Piton 9 Tenang Deep Ground." Oh. Saudara Xiao Yan, jangan ragu untuk berbicara. Anda adalah penyelamat saya dan Anda telah membantu saya mendapatkan darah esensi Demon Saint. Lupakan permintaan, saya akan setuju bahkan jika Anda ingin menjadi wakil kepala suku dari suku Piton 9 Serene Deep Ground saya. Yao Ming melambaikan tangannya dan tertawa. Haha, kita bisa melupakan aku menjadi wakil kepala suku. Xiao Yan tertawa. Ekspresinya dengan cepat menjadi jauh lebih serius saat dia menjelaskan secara singkat masalah tentang suku naga Void kuno. Perang saudara di antara naga Void kuno. Ini tidak terduga. Aku tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Meskipun Yao Ming sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Xiao Yan, dia tidak terlalu terkejut. Dia melanjutkan, jika 3 pulau naga memberikan hadiah yang cukup, Yao Xiaotian pasti akan mendapatkan Piton 9 Tenang Deep Ground untuk membantu mereka mengingat karakternya. Sekarang kepala suku telah berubah, secara alami akan ada perubahan situasi. Saudara Xiao Yan dapat merasa yakin tentang masalah ini. The Nine Serene Deep Ground Piton tidak akan membantu 3 pulau naga. Yao Ming menepuk dadanya saat dia berbicara dengan suara yang sangat tegas. Yao Xiaotian hanya mementingkan keuntungan, tapi Yao Ming melihat lebih jauh daripada Yao Xiaotian. Masih baik-baik saja jika 3 pulau naga menang dalam perang ini. Jika mereka kalah, suku naga Void kuno pasti akan menyeret suku Piton 9 Tenang Deep Ground ke dalam masalah ini, mengingat karakter mereka. Meskipun mereka adalah salah satu dari 3 suku besar, Yao Ming dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa suku Piton 9 Tanah yang tenang bukanlah tandingan naga Void kuno. Suku naga Void kuno telah memasuki jalan buntu. Namun, Pulau Naga Timur memiliki garis keturunan naga Phoenix yang legendaris. Tidak ada yang bisa memprediksi pencapaian keberadaan seperti itu. Oleh karena itu, Yao Ming tidak ragu-ragu saat mendengar permintaan Xiao Yan. Yao Xiaotian mungkin berpikir bahwa 3 pulau naga akan muncul sebagai pemenang, tetapi Yao Ming tidak setuju dengan pendapat ini. Namun, bahkan jika suku Piton 9 Tenang Deep Ground tidak campur tangan, suku Heaven Demon Phoenix pasti akan mengirim ahli mereka untuk membantu 3 Raja Naga. Yao Ming memandang Xiao Yan saat dia mengungkapkan pikirannya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Alasan dia bisa menyelesaikan masalah suku Piton Nine Serene Deep Ground adalah sepenuhnya karena keberuntungan. Dia tidak berharap bahwa suku Heaven Demon Phoenix hanya akan berdiri diam di samping dan menonton.
Jika mereka bersikeras untuk ikut campur, saya hanya bisa mengambil beberapa tindakan lain. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Xian. Oleh karena itu, dia tidak akan hanya melihatnya dikalahkan oleh 3 Pulau Naga. Haha, kenapa? Apakah saudara Xiao Yan sudah menyiapkan kejutan? Yao Ming bertanya sambil tersenyum. Wajahnya sedikit gemetar setelah mendengar kata-kata itu. Karena mereka ingin mengirim ahli untuk membantu, aku hanya bisa membunuh semua yang mereka kirim saat mereka bepergian. Xiao Yan tersenyum. Matanya melirik ke Yao Ming saat dia berkata, namun, saya khawatir saya akan membutuhkan bantuan kepala suku Yao Ming dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan? Yao Ming mengungkapkan ekspresi kontemplasi saat dia merenungkan beberapa pemikiran. Dia mengerti bahwa dia akan menentang suku Heaven Demon Phoenix jika dia setuju. Jika kita benar-benar dapat menyelesaikan masalah ini, aku akan menggunakan hidupku untuk menjamin bahwa suku naga kekosongan kuno dan suku piton 9 tanah dalam yang tenang akan menjadi sekutu yang paling setia di masa depan. Pada saat itu, suku Heaven Demon Phoenix pasti akan tersingkir dari antara 3 suku besar. Xiao Yan dengan lembut menyatakan. Wajah kontemplasi Yao Ming perlahan berubah setelah mendengar kata-kata ini. Tidak diragukan lagi seberapa kuat suku naga Void kuno itu. Meskipun suku telah terfragmentasi, kekuatan pulau manapun tidak akan lebih lemah dari seluruh sukunya. Jika itu disatukan di masa depan, kekuatannya akan lebih menakutkan. Dengan bisa menjadi sekutu dengan orang-orang yang angkuh itu, posisi 9 tenang Deep Ground Python di dunia binatang ajaib tidak akan pernah terguncang. Yao Ming terdiam sejenak sebelum akhirnya dia mengangkat kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dan berkomitmen dengan suara yang dalam, jika jaminan saudara Xiao Yan efektif, aku, Yao Ming, dengan percaya diri akan menemani kalian semua dalam kegilaan ini. Mendengar ini, mata Xiao Yan dengan lembut menatap matanya. Bab 1470, menyerap darah esensi Iblis Sein, kepala suku Yao Ming, saya tidak akan berani berbicara dengan keyakinan seperti itu jika saya tidak dapat mendukung klaim saya. Xiao Yan tertawa. Situasi Pulau Naga Timur tidak diragukan lagi serius. Pada saat ini, Pulau Naga Timur akan dengan jelas memahami bagaimana memilih antara pemusnahan dan mengesampingkan harga diri mereka. Saya akan mengirim beberapa ahli dari suku untuk mengamati tindakan suku Heaven Demon Phoenix selama periode waktu ini. Saya akan memberitahu saudara Xiao Yan saat ahli mereka pindah. Yao Ming segera berbicara. Dia juga orang yang sangat menentukan. Karena dia telah mengambil keputusan, dia tidak akan ragu-ragu dalam apapun yang dia lakukan. Kalau begitu, aku akan merepotkan kepala suku Yao Ming. Kami akan tetap berada di suku Piton Nine Serene Deep Ground selama periode waktu ini. Selain itu, kita mungkin harus meminjam mata air 9 tenang. Xiao Yan melirik Kailin setelah menyebutkan musim semi 9 tenang. Dia berencana menggunakan kekuatan mata air 9 tenang untuk membantu Kailin menyelesaikan penempaan tubuhnya. Haha, itu masalah kecil. Namun, energi di dalam 9 mata air tenang luar biasa gelap dan dingin. Saudara Xiao Yan harus berhati-hati. Yao Ming tertawa sebelum mengingatkan Xiao Yan tentang kekuatan mata air. Iya, karena masalah tablet batu telah diselesaikan, kita harus kembali ke suku terlebih dahulu. Seseorang akan membutuhkan beberapa persiapan untuk menghadapi suku Heaven Demon Phoenix. Yao Ming melambaikan tangannya yang besar. Tubuhnya bergerak saat dia terbang menuju jaringan bawah tanah. Kelompok Xiao Yan perlahan mengikuti di belakangnya. Yao Ming buru-buru membuat beberapa persiapan setelah kembali ke suku Piton 9 tenang Deep Ground. Dia baru saja mendapatkan kembali posisinya. Sepertinya tidak akan mudah baginya untuk melakukan sesuatu sebesar ini dengan segera, tetapi mengingat karakternya, dia akan dengan cepat dapat menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Sementara Yao Ming bersiap menghadapi suku Heaven Demon Phoenix, kelompok Xiao Yan beristirahat sepanjang hari. Mereka sekali lagi muncul di samping mata air 9 tenang pada hari berikutnya. Energi gelap dan dingin yang terkandung dalam 9 mata air tenang mematikan bagi seorang ahli biasa. Namun, Seven Colored Heaven Swallowing Python memiliki aura yang sangat padat, gelap dan dingin. Kemungkinan hanya Anda yang bisa menyerap energi di dalam tanpa rasa takut. Xiao Yan menoleh ke Kailin. Dia tersenyum dan berbicara padanya setelah melirik 9 mata air tenang dengan udara dingin yang melayang di atasnya. Kekuatan gelap dan dingin di dalam 9 mata air tenang sungguh luar biasa.
Bahkan seorang ahli dari suku Python Nine Serene Deep Ground tidak akan berani menjelajah jauh ke dalamnya. Namun, ini bukan masalah besar bagi saya. Kailin samar-samar tersenyum. Nada suaranya tampak cukup bangga. Menjadi satu-satunya 7 warna surga menelan piton di dunia saat ini, dia memenuhi syarat untuk memandang rendah semua binatang ajaib ular. Xiao Yan tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan botol giok muncul di dalamnya. Awan pil tertinggal di dalam botol giok itu. Fluktuasi energi yang sangat kuat dipancarkan dari botol. Ini adalah pil pengembalian Bodhisattva Agung, pil harta karun tingkat 9. Itu bisa sangat meningkatkan peluang Anda untuk maju ke kelas Banseng. Anda harus mengkonsumsinya pada saat kritis. Itu mungkin banyak membantumu saat itu. Xiao Yan menyerahkan botol giok itu kepada Kailin saat dia berbicara. Kailin sedikit mengangguk. Dia tidak menolaknya. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangannya dan menerima botol giok itu, yang berisi kehangatan. Pelatihan ini tidak akan mulus. Jumlah waktu yang dibutuhkan kemungkinan akan lama. Saya akan menginstruksikan Yao Ming untuk mengirim beberapa orang untuk menjaga Anda jika saya harus pergi dan mengurus beberapa hal. Kailin bermain dengan botol giok di tangannya. Dia sadar bahwa kelompok Xiao Yan mungkin harus pergi untuk membunuh para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix segera. Karena itu, dia tidak memberikan komentar apapun. Dia memutar kepalanya dan tiba-tiba mengangkat matanya yang sempit dan panjang, yang berisi ekspresi menyihir. Dia perlahan melangkah maju dan dengan lembut menekan bibir merahnya ke bibir Xiao Yan. Xiao Yan merasa linglung saat dia merasakan kelembutan yang tiba-tiba. Lengannya secara refleks memeluk pinggang Kailin yang lembut, sempit, dan tampaknya tanpa tulang. Itu benar-benar godaan. Pinggang ular yang mempesona itu mengandung pesona yang menyihir semua kehidupan saat bergetar dengan lembut. Keindahan dalam pelukannya dengan lembut menoleh setelah Xiao Yan menjadi linglung karena kelembutan itu. Sebuah suara lembut ditransmisikan ke telinganya. Hati-hati. Ingat, hidupmu adalah milik ratu ini. Xiao Yan terkejut setelah sekali lagi mendengar kata-kata ini yang pernah terpatri jauh di dalam jiwanya. Dia menoleh, hanya untuk melihat sudut mulut Kailin tiba-tiba terangkat menjadi lengkungan yang mempesona. Busur ini muncul seperti goresan terakhir sebuah mahakarya. Itu menyebabkan wanita yang awalnya lembut tiba-tiba tampak dingin dan kuat. Dalam sekejap, Kailin, yang telah bertindak lembut di depan Xiao Yan selama bertahun-tahun, tampaknya telah menjadi medusa yang dingin dan kejam di masa lalu sekali lagi. Pada saat itu, dia telah mengguncang seluruh kekaisaran Jiama dan membuat Xiao Yan ketakutan sepanjang waktu. Kamu, Xiao Yan tercengang saat Kailin tampak berubah menjadi orang yang berbeda. Dia tiba-tiba tersenyum lebih tepat ketika dia akan berbicara. Tubuhnya yang cantik bergoyang, dan dia berubah menjadi ular 7 warna surgawi yang luar biasa besar. Ular piton ini mengayunkan ekornya yang besar dan menyerbu ke mata air kuning 9 tenang tanpa menoleh sekalipun. Gelombang besar melonjak. Gelembung. Air danau segera tampak mendidih setelah Kailin memasuki mata air kuning 9 tenang. Itu membentuk gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan bisa merasakan energi dari 9 musim semi yang tenang pada saat ini. Xiao Yan tertegun sejenak saat dia berdiri di samping mata air 9 tenang. Akhirnya, dia tersenyum pahit dan pulih. Dia menggosok bibirnya saat matanya berkeliaran di permukaan danau dengan ekspresi yang agak rumit. Sejak dia melahirkan Xiao-Xiao kecil, karakter Kailin tampaknya menjadi jauh lebih lembut. Dia telah memilih untuk menuruti semua permintaan Xiao Yan. Namun, Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa Ratu Medusa yang dingin dan bangga masih ada jauh di dalam tulang Kailin. Dia telah memaksa dirinya untuk menjadi istri dan ibu yang baik karena dia dan Xiao-Xiao kecil. Dibandingkan dengan kamu menjadi istri dan ibu yang baik, aku lebih suka kamu mengungkapkan karakter aslimu. Xiao Yan melihat ke permukaan danau dan mendesah pelan. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di atas batu yang menonjol di atas jurang yang dalam. Setelah itu, dia duduk di atasnya. Dia perlu meningkatkan kekuatannya sebelum keluar untuk memblokir para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix. Yellow Spring Finger, Yellow Spring Palm, Yellow Spring Divine Anger, ketiga skill ultimate Yellow Spring ini telah dimasukkan ke dalam jiwaku oleh pecahan jiwa Demon Saint itu. Berbagai hal yang Iblis Saint pahami saat mempelajari ketiga keterampilan Dou ini termasuk dalam informasi yang saya berikan. Berkat semacam ini jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan keterampilan Dou pada tablet batu yang dipelajari oleh Yao Ming dan yang lainnya.
Xiao Yan memejamkan matanya, tetapi pikiran-pikiran ini dengan cepat melintas di hatinya dalam prosesnya. Meskipun Xiao Yan saat ini baru saja memperoleh 3 keterampilan Dou yang hebat ini, Xiao Yan benar-benar yakin bahwa keterampilan Dou musim semi kuning yang bisa dia lepaskan akan berkali-kali lebih kuat daripada jari musim semi kuning atau telapak musim semi kuning Yao Ming. Pengetahuan yang telah dikumpulkan oleh Demon Sein Huangquan sepanjang hidupnya bukanlah hal yang tidak berguna. Terlepas dari bagaimana orang lain memahami keterampilan Dou, akan sangat sulit bagi orang lain untuk melampaui pemahaman pencipta. Darah esensi Demon Sein mengandung kekuatan Demon Sein Huangquan. Jika aku bisa menyerapnya, kekuatanku akan melambung. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan saat setetes darah emas muncul di telapak tangannya. Munculnya setetes darah ini menyebabkan daerah sekitarnya tampak bergetar. Xiao Yan dengan jelas merasakan semua energi dalam radius 1000 kaki mulai keluar. Ini memang layak menjadi darah esensi Demon Sein karena ini sombong. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum setelah merasakan sekelilingnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan energi yang begitu sombong. Bahkan energi alam di sekitarnya telah dikeluarkan. Aku akan memperbaikinya sebelum berbicara. Xiao Yan melirik 9 musim semi tenang di bawah. Dia menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang tidak biasa terjadi. Dia membuka mulutnya dan menghela nafas. Nyala api dimuntahkan, dan melilit setetes darah emas. Meskipun darah esensi ini dapat diserap dalam keadaan normal, terkadang berhati-hati bukanlah hal yang buruk. Darah emas terbakar di dalam api surgawi selama 3 jam penuh, tetapi tidak sedikit pun fluktuasi yang dipancarkan. Tampaknya suhu yang sangat tinggi dari api surgawi tidak ada. Penyempurnaan ini berlanjut selama sekitar 4 jam sebelum Xiao Yan akhirnya membuka matanya. Dia melebarkan mulutnya dan nyala api mengalir ke mulutnya dengan kecepatan seperti kilat bersama dengan darah emas. Bang! Pakaian di tubuh Xiao Yan hancur menjadi debu saat darah emas memasuki tubuhnya. Fluktuasi energi yang menakutkan menyebar dari tubuhnya, mengguncang bebatuan jurang di sekitarnya hingga banyak garis retakan terbentuk. Xiao Yan tidak punya waktu untuk menghadapi situasi di dunia luar. Setetes darah itu telah berubah menjadi gelombang energi kekerasan yang dengan liar mengalir ke segala arah seperti kuda liar. Darah mulai mengamuk gila di dalam tubuhnya. Kekuatan destruktif itu diciptakan oleh energi yang meluap. Energi di dalam darah jauh lebih ganas dari yang dibayangkan Xiao Yan. Energi yang ganas dan tidak terkendali ini dapat menyebabkan tubuh ahli bintang 5 Douzun meledak. Untungnya, bagaimanapun, Xiao Yan saat ini telah jauh melampaui level itu. Perubahan di dalam tubuhnya mungkin membuatnya lengah, tetapi dia dengan cepat menenangkan pikirannya. Setelah itu, dia mulai menyerap energi dengan mantap. Di bawah kendalinya yang sempurna ini, kuda liar seperti energi kekerasan juga mulai sekali lagi berada di bawah kendalinya. Perlahan-lahan menjadi lembut di bawah api surgawi yang menyala. Akhirnya, jejaknya merembes ke setiap bagian tubuh Lindong. Hah! Xiao Yan duduk di atas batu yang menonjol. Napas energi yang kaya dipancarkan dari lubang hidungnya, membuatnya tampak seperti naga yang marah. Energi ini akhirnya terjalin dengan udara yang melengkung dan naik sebelum menghilang dari dunia ini.